yang perlu kita benahi atau yang perlu dibenahi oleh pemerintah daerah. Contohnya kalau transportasi atau lintas masuk kita ke dalam itu, tentu jalan di sana sangat sulit untuk dijangkau oleh anak-anak SD. Terus dari modularnya, misalnya gedung-gedungnya itu masih belum layak dihuni oleh para peserta pendidik. Maka dalam hal ini kita yang simpatisan dengan pendidikan, bagaimana cara kita supaya kita mendorong pemerintah daerah kita itu dapat memperhatikan yang disebut namanya transportasi atau jalan umum masuk dalam setiap lingkungan sekolah, dan melihat juga bagaimana kualitas gedungnya. Karena gedung itu salah satu faktor kalau kita melihat standar-standar pendidikan itu ada 8. Maka gedung itu sangat penting untuk kita perhatikan supaya anak-anak kita di SD itu bangkit atau semangat dalam menikmati pendidikan itu. Menurut saya juga Pak, pengalaman saya di SD ini selama adanya perubahan kurikulum di Indonesia, ini kurikulum saya mau bicarakan, K13 ini juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Pulau Nias secara umum dan khusus di Pulau Nias Selatan ini. Mengapa saya katakan itu? Para guru itu sebetulnya kurang waktu untuk mengayomi siswa. Kurang waktu untuk mengayomi siswa karena kita beralih pada beberapa item penilaian. Sehingga untuk menyentuh jiwa anak itu belum ada waktu kita. Karena pada dasarnya anak-anak itu perlu banyak gaya kita mengayomi mereka, memberikan kesayangan bagi mereka, menyentuh hati mereka, sehingga mudah memasuki apa yang bisa kita sampaikan. Itu menurut saya. Satu tadi faktornya itu hadirnya K13 ini menurut saya ya, bukan apa ya Pak, hadirnya K13 ini merupakan bumerang. Mengapa? Tidak semua nilai-nilai apa yang mau kita masukkan itu tidak masuk kepada siswa. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi, Pak. Oke, Pak. Boleh konfirmasi aja, Pak. Anak-anak sekolah Bapak itu jauhnya mereka jalan kaki atau gimana sih, Pak? Ada juga yang dekat, Pak. Ada juga yang jauh dari sekolah. Berbeda-beda tempat tinggal. Nah, efeknya apa, Pak? Apakah mereka terlambat atau mereka karena jalan kaki jadinya akibatnya becek atau apa gitu, Pak? Efeknya Pak, terlambat sekolah, terlambat masuk. Akhirnya kan kita hukum. Oh, oke. Itu dalam arti bukan hukuman yang beratnya, hukum yang mengarah pada pendidikan, mendidik. Begitu. Oke. Ya, jadi transportasi dari rumah menuju sekolah ya, Pak ya? Iya, Pak. Ya, cukup jauh. Bapak kalau nggak salah SD Baru Ganewu, Pak. Baru Ganewu ya, Kecamatan Toma ya, Pak ya? Betul. Oh, oke. Berapa jam dari Telu Dalam itu, Pak? Sekitar 1 jam, kurang lebih lah Pak, gitu 1 jam, Pak. Oke. Naik kereta. Oke, sementara siswa-siswanya banyak dari luar kecamatan, Pak? Oh, memang desa itu Pak kan berbeda-beda tempat tinggal. Satu kecamatan itu, satu desa lingkungan itu, di situ mereka bernaung. Cuma kan jauh dari lingkungan sekolah itu tempat tinggalnya. Oke. Ya, kalau ya, oke. Terima kasih Pak Ahmad Tommy. Nanti bisa sharing lagi, Pak? Bisa, boleh Pak. Tahu gelek tarong membuat dan kawan-kawan guru dan Pak Fauzi, bisa. Terus terang kami ingin mendengar kebanggaan-kebanggaan atau mungkin juga keprihatinan, apa-apa. Ini kan dalam rangka kita mempertajam hati kita ini. Kira-kira begitu sih tujuannya. Silakan Pak Fauzi. Di SMP Lotu ya. Ini pertama, belum unmute Pak. SNPN Lotu ya. Berarti dekat kantor Bupati berarti ya. Belum Pak, masih belum Pak. Masih jauh.
lah, lotunya ke sana lagi, Pak. Ini dekat Healing Duri ya kalau nggak salah. Oh gitu. Belum bisa Pak, belum bisa Pak. Ditekan sesuatu di HP-nya mungkin. Ya, silakan Bagaimana? Pak Fauzi. Sudah bisa didengar, Pak? Sudah Pak. Ya. Oke, Pak, baik. Ya, salam sehat untuk kita semua. Ya, baik. Ya, pertama-tama saya harus sampaikan terima kasih kepada Pak Nduru ya, yang telah mengkonfirmasi saya untuk bisa hadir pada bincang sore ini. Tentunya tidak jauh dari mengenai situasi pendidikan di Kepulauan Nias. Dan secara pribadi saya sampaikan, saya tidak mengklaim untuk mewakili guru-guru di Nias Utara, namun dari hal apa yang saya sampaikan adalah mungkin sebagian kecil situasi pendidikan kita di khususnya Kabupaten Nias Utara. Dari pembicara pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Tobias tadi ya, saya setuju hal itu bahwa pendidikan kita saat ini banyak hal yang mempengaruhi tentang mutu. Lalu kalau dari sisi gedungnya, ya boleh juga kita katakan sebenarnya bisa memadai sebagian wilayah, namun dari sisi kualitas juga tidak serta-merta terjamin oleh keadaan gedung yang dimaksud. Lalu dari sisi kurikulum, saya pikir kurikulum kita sudah semakin lebih baik saat ini. Walaupun memang sebagian orang berkata bahwa kurikulum Indonesia ini adalah suatu petaka atau kecelakaan, saya pikir tidak. Karena justru kurikulum 2013 itu komprehensif menurut saya. Sebagaimana yang sudah kita aplikasikan di sekolah-sekolah, itu sangat terukur. Karena kan kalau penilaian dalam kurikulum 2013 itu mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan itu saya pikir dari sekian kurikulum yang ada, saya pikir kurikulum 13 lah yang paling terukur untuk bisa menangkap setiap nilai-nilai dari setiap siswa. Namun dalam pelaksanaannya memang belum sepenuh banyak hal. Mengapa? Kadang pemahaman setiap tenaga pendidik mengenai K13 tidak selalu sama. Kemudian berpengaruh juga dengan ketersediaan tenaga pendidik yang memang profesional di bidangnya. Ini masih sering kita alami SD, SMP. Kalau di tingkat SMP saat ini saya melihat bahwa belum semua guru-guru itu mengajar sesuai dengan bidangnya. Saya pernah suatu waktu mengalami bahwa sebagai guru di SMP harus siap menjalani dan mengasuh beberapa mata pelajaran sebagai tuntutan jumlah jam seorang PNS. Pernah suatu ketika saya harus mengasuh 5 mata pelajaran. Itu sudah tentu bukan hal yang mudah. Mengasuh 5 mata pelajaran dengan profesi saya sebagai guru IPA, harus mengajar Penjas, mengajar IPS, TIK pada saat itu ketika masih ada mata pelajaran TIK dalam kurikulum KTSP, kemudian juga mengajarkan PKN, sempat juga mengajarkan bahasa Inggris 1 semester. Mengapa hal itu terjadi? Karena tenaga pendidik untuk bidang tertentu kurang. Di lain sisi karena tuntutan daripada jumlah jam PNS. Nah, dari situ potretnya bahwa kita paham selain daripada ketersediaan sumber daya manusia pada bidang tertentu, tentu juga adalah faktor tuntutan jumlah jam yang diamanatkan oleh undang-undang guru dan dosen. Namun demikian itulah tanggung jawab seorang guru, harus siap sedia dalam keadaan kapasitas apapun.
Nah, jadi saya pikir itu dulu yang jadi pengantar, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti kita akan lanjut bincang-bincangnya lebih jauh dan hal-hal apa sebenarnya yang benar-benar jadi perhatian utama kita di dunia pendidikan. Belum lagi nanti kita lihat masalah kesenjangan yang terjadi. Ya, kalau kita lihat sekarang kan guru ini terbagi, kalau saya katakan itu ada 3 kelompok setidaknya. Ada PNS yang sertifikasi dengan yang tidak sertifikasi, GBD, dan bahkan ada juga GTT. Tentu semua ini adalah menjadi faktor yang walaupun belum diteliti, tetapi kita bisa bahwa akan mempengaruhi daripada pelaksanaan mutu pendidikan itu sendiri dari sisi tenaga pendidiknya. Nah, saya pikir itu dulu sebagai pembukaan, nanti mungkin lebih jauh kita akan serius membahas lebih jauh apa sesungguhnya yang memang kebutuhan utamanya. Ya, demikian saya pikir Pak Hulu tadi ya, saya kembalikan. Ya, saya Hulu. Ya, saya gelo Pak. Ya, ada yang kawan-kawan yang mau konfirmasi dulu atas ini. Kalau tadi jumlah jam itu berapa sih Pak? Ya, kalau minimal dalam 1 minggu kita harus mengajar 24 jam. Itu amanat undang-undangnya ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita mengajar, misalnya saya IPA nih, ngajar IPA kalau di SMP, kalau tidak sampai 24 jam itu jam IPA harus dipenuhi dengan jumlah beberapa jumlah mata pelajaran yang lain. Ya, begitu Pak. Oke. Ada yang lain mau konfirmasi? Sebelum kita lanjut, nanti pasti akan. Pak Halawa mau ini? Boleh Pak, boleh. Konfirmasi. Boleh Pak. Halo? Ya. Ya, Hobu. Ya, Terima kasih Pak. Sebenarnya segan saya ini mau menyampaikan satu kata ini. Ya. Perihal bapak-bapak depan saya sudah guru-guru senior lah. Ya. Apalagi abang saya ini Bang Theo ya, Kang Theo Ruru yang dari Dinas Pendidikan Sumut. Terima kasih Bang sudah konfirmasi ke kita untuk kegiatan pendidikan di Kepulauan Nias. Pertama Pak, saya memperkenalkan diri, saya Silsilah Halawa dari Nias Utara. Kebetulan saya sekarang berdomisili di Kota Medan sebagai mahasiswa. Tentang pendidikan di Kepulauan Nias ini sebenarnya banyak kekurangan dan kelemahan yang mesti kita perbaharui dalam sisi akademiknya. Tadi Pak Kasia Duha sama Pak Fauzi Duhu Bawa Menewi mengatakan bahwa salah satu faktor mundurnya pendidikan di Kepulauan Nias adalah gedung. Nah, itu juga salah satu, menurut saya itu juga salah satu termasuk fasilitas gedung itu termasuk salah satu tolak ukur kenyamanan siswa dalam belajar, begitu juga guru dalam mengajar di suatu instansi. Kedua, Pak Kasia II tadi juga mengatakan bahwa bagaimana sentuhan pemerintah daerah. Sebenarnya kita meragukan kepala pemerintah daerah saat ini tentang pendidikan yang di Kepulauan Nias. Sangat memprihatinkan memang. Dan itu menjadi pergumulan kita bersama, apalagi kami sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, itu salah satu pergumulan kami saat ini, Pak. Bagaimana kami bisa menghadirkan solusi kepada pemerintah daerah agar memberikan sentuhan-sentuhan di bidang pendidikan ini, termasuk ke tenaga pengajarnya. Sebenarnya sistem pendidikan kita di Indonesia ini sudah baik sebenarnya, Pak. Sistem pendidikan di Indonesia ini sudah baik. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Fauzi Duhu Bawa Menewi tadi bahwa kurikulum kita sekarang memang sudah baik. Nah, jadi permasalahannya sama siapa ada sekarang? Mohon maaf saya berbicara, ini terletak pada instansinya, pada guru-gurunya. Mengapa saya mengatakan begitu, Pak? Karena sekarang di daerah kita di Kepulauan Nias itu ada GBD, GKD, dan lain sebagainya. Nah, ada yang dari jurusan agama mengajar ke PJOK. Nggak dapat substansinya, Pak.
gimana bisa mengajarkan yang bukan bidangnya? Nah, habis itu keefektifan belajar mengajar itu guru terhadap siswa itu masih kurang. Sangat memprihatinkan. Ya. Guru saat ini mengajar di sekolah, tinggal memberikan tugas selalu ditinggalkan. Nggak masalah kalau itu anak SMA, masih bisa cari di Google, searching di Google. Bagaimana dengan PAUD, dengan anak SD, Pak? Nah, itu sangat memprihatinkan dan ya saya harap ada solusi-solusi baik dari pemerintah daerah atau untuk mengevaluasi guru-guru yang ada di daerah. Nah, selanjutnya Pak. Pak Halawa. Iya Pak. Saya pikir cukup dulu biar kita berikan dulu ke kawan-kawan guru yang dari NIAS. Siap Pak, siap. Ini sudah ditangkap. Ya, terima kasih. Nanti silakan diulas lagi nanti ya. Siap. Kalau andai kata Pak Halawan nanti sudah apa yang menjadi unek-uneknya sudah disampaikan, mungkin nggak perlu diulang, tapi paling konfirmasi gitu ya. Oke Pak. Jadi kita mengkonfirmasi atau ingin mencari detailnya. Nah, kira-kira gitu. Saya pikir rekan-rekan guru pasti juga paling tahu. Kita yang berasal dari NIAS, yang 100% banyak di NIAS, juga pasti tahu. Nah, kita ini dalam rangka kita mengkonfirmasi dan nanti tentu kita tidak dalam rangka membereskannya sekarang, mencari solusinya sekarang. Tapi kita ingin dengar. Tapi sudah benar tadi Pak Silsilah Halawa sudah cerita itu, sudah meneguhkan kita, sudah menegaskan atau menimpali kawan-kawan guru yang tadi sudah cerita. Thank you Pak Halawa. Ya, kita beri kesempatan dulu ke Pak Siari deh. Habis itu nanti Pak Faris ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Siari. Baik, dari sisi SMA ini. Ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau ada sisi lain. Boleh Pak. Baik, terima kasih yang telah... Masih kurang baik Pak komunikasinya Pak. Audionya Pak masih belum bagus. Ya, halo. Ya. Gimana Pak, sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih Pak. Salam buat Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, Yahoo. Yahoo. Ya, baik, perkenalkan nama saya tentu sudah dikenal oleh Bapak Ibu. Hari saya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri. Dan sebelumnya saya pernah bertugas di SMA Negeri 1 Sirombu dan juga di SMA Negeri 3 Gunung Stoli. Dan juga pernah menjadi dosen ya di IKIP Gunung Stoli. Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa Pari, bisa Pari. Bisa, ya. Jadi terkait dengan diskusi kita pada sore ini, kepada Bapak Ibu sekalian sudah bisa menghadirkan saya bisa sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama menurut saya bahwa keberhasilan pendidikan adalah itu berada di tangan peserta didik ya, menurut saya. Jadi bagaimana kita menjadikan peserta didik ini menjadi optimal ya, optimal dalam maksimal dalam menggunakan ya kebenaran yang ada untuk bisa ya belajar dimanapun lembaga pendidikan ya. Nah, mungkin karena saya berada di tingkat SMA, tentu berbeda dengan di tingkat SD dan SMP. Karena kalau di tingkat SMA, tentu tingkat kemandirian itu pasti berbeda dengan di SD dan SMP. Nah, ini barangkali terlepas dari pengalaman kerja saya barangkali. Ini sharing secara pribadi. Pengalaman saya bisa mencapai tingkat pendidikan hingga pada saat ini itu sebenarnya banyak faktor yang menentukan. Faktor yang paling utama adalah itu motivasi dari dalam diri. Ya. Nah, dari itu motivasi muncul, tentu ada yang menginspirasi
ya ada yang menginspirasi peserta didik sendiri. Kalau ada faktor-faktor yang lain seperti gedung, sarana prasarana yang lain itu sebenarnya hanya tambahan menurut saya. Tetapi yang paling menentukan adalah bagaimana membina karakter tadi itu menjadi punya daya juang yang tinggi. Apapun tantangan yang dihadapi, tentu dia tidak mudah menyerah. Dia selalu mencari peluang. Kita harap sebenarnya ini harus sudah tertanam di dalam peserta didik sejak kecil sebenarnya ya. Sejak dari SD dan kemudian SMP dan bahkan di SMA. Tentu yang kita harapkan di sini sebenarnya adalah yaitu butuh yang namanya orang-orang yang di sekelilingnya itu harus menginspirasi, termasuk di keluarga ya, orang tua. Pendidikan di keluarga. Jadi kalau pendidikan itu sebenarnya bukan hanya sekolah yang menentukan pendidikan berhasil. Ya, peningkatan tentu juga harus kita tinjau dari sudut pendidikan di keluarga. Jadi rata-rata atau menurut pengamatan saya bahwa jika karakter anak itu terbentuk di dalam keluarga, ya, maka tentu kita yakin anak itu pasti berhasil. Nah, dengan banyak peserta didik di Pulau Nias ini yang seperti itu, ya saya yakin pasti tingkat kualitas pendidikan pasti meningkat baik. Jadi menurut saya bahwa faktor yang paling utama adalah yaitu faktor di dalam diri peserta didik sendiri. Nah, kemudian didukung oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, siapa orang di sekelilingnya? Tentu yang bergaul, yang dekat dengannya seperti orang tua, sahabatnya, dan yang paling penting di situ juga menentukan adalah guru. Nah, benar yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya bahwa ya, itu sangat dipengaruhi oleh itu bisa menginspirasi peserta didik. Kadang-kadang atau ada pandangan Bapak Ibu guru mengatakan bahwa siswa yang pintar itu pasti berhasil. Tentu seperti itu. Kadang-kadang ada namanya pilih kasih ya kepada Bapak Ibu guru. Jadi menurut saya mungkin itu yang harus dihilangkan, persepsi itu yang dihilangkan atau pandangan seperti itu. Si anak itu harus dipandang bahwa setiap anak punya karakter yang berbeda-beda, punya bakat yang berbeda. Oleh karena itu, maka anak itu harus kita perlakukan sesuai dengan bakatnya. Misalnya dia punya bakat matematika, atau misalnya olahraga, atau seni. Lalu kita paksakan dia harus matematika. Nah, tentu juga bisa. Nah, jadi itulah kelemahan sistem pendidikan kita secara umum ini ya, di Indonesia, juga di Kepulauan Nias. Ya, artinya bahwa kita harus juga memperhatikan karakter atau bakat anak tersebut di dalam mendidik. Kita harus sesuaikan, ya, sesuaikan dengan bagaimana bakat anak itu. Jadi kalau kita mengajar misalnya, maka sesuaikan. Misalnya kalau dia suka musik, maka kalau bisa kita usahakan bagaimana ketika kita mengajar itu ya ada sedikit melibatkan musik barangkali. Nah, itu barangkali terkait dengan keberhasilan. Karena kita pada diskusi sore ini saya yakin kita pasti mau seluruh siswa-siswa di Nias ini pasti mau supaya berhasil ke depan. Itu fokus kita barangkali. Nah, yang kedua, yang pertama tadi saya sampaikan intinya adalah itu faktor gurunya. Ya, faktor gurunya kurang maksimal di dalam memberikan inspirasi. Nah, kemudian yang kedua juga ada faktor kurikulum juga sebenarnya. Ya, menurut saya bahwa kurikulum yang ada itu kurang bagus menurut saya, kurikulum di Indonesia. Kenapa saya katakan kurang bagus? Karena itu memberatkan siswa. Ya, saya aja dulu pada waktu ya belajar SMA itu 10 mata pelajaran. Dan itu pun sudah ya saya katakan ngos-ngosan mempelajari itu. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang khusus di SMA ini ya. Khusus di SMA sekarang itu sudah 14 sampai 15 mata pelajaran. Nah, kalau menurut saya itu di luar mulok ya? Iya, di luar mulok lagi itu.
Nah, jadi menurut saya kalau bisa, marilah kita ringankan beban anak ini. Jangan kita paksakan harus mereka semua tahu. Tetapi marilah kita maksimalkan pengembangan bakat anak ini sebenarnya. Artinya kita sesuaikan. Nah, jadi kelemahan kita di Indonesia sebenarnya dibanding di luar, itu karena pertama keseriusan mereka membelajarkan anak itu sesuai dengan karakteristik individual mereka. Nah, makanya mereka sebenarnya berhasil, ya. Tapi kita di Indonesia itu sistem klasikal, ya. Mungkin saja guru mata pelajaran itu karena ya begitu banyak kegiatan, ya beban juga, sehingga ya yang penting saya mengajar bagaimana anak itu tahu atau tidak tahu. Nah, ini ada sikap, saya bilang ya, kebanyakan guru seperti ini. Acuh tak acuh istilahnya. Yang penting saya masuk mengajar. Siswa itu mau tahu tidak tahu ya terserah. Nah, ada hal seperti itu. Jadi ini juga perlu perlu menjadi perhatian kita. Jadi perlu menurut saya penyederhanaan kurikulum dan supaya benar-benar serius, serius dalam melaksanakan tugas. Nah, pengalaman di tempat kerja saya, karena saya sebagai kepala sekolah, tentu saya bisa menilai Bapak Ibu guru. Ada Bapak Ibu guru yang hanya asal-asalan mengajar. Lebih fokus dia kepada keluarganya, anak-anaknya. Yang penting dia masuk ke dalam kelas, ya diberi, sama seperti yang dikatakan dari SMP Rotu tadi. Yang tak apa urusan yang lain, yang penting dikasih buku catatan, dicatat di papan tulis. Ya, tapi kalau di SMA 2, ya tidak terjadi seperti itu. Tapi ya mungkin di sekolah-sekolah yang lain barangkali. Nah, jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mungkin nanti akan berkembang nanti dalam ruang diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Jadi ada dua hal. Kalau Pak Ari melihatnya dari sisi guru-guru yang memberi inspirasi, dan memang fakta kurikulum besar 14, 15 matpel belum mulok. Itu membebani mahasiswa. Oke. Terima kasih Pak Ari. Pak Faris, dari sisi SMKN ini, atau pernah punya pengalaman lain, Pak? Pernah Pak, di SMP juga sudah, di SD sudah. Oh ya, ya silakan mulai dari SMKN dulu lah, gimana? Baik, selamat sore. Saya coba perkenalkan, saya Varianus Gule dari SMK Negeri 1 Mandehe. Ini saya masih aktif sebagai kepala sekolah, walaupun dua minggu yang lalu sudah pindah di dinas pendidikan, tapi masih belum sudah terima di tempat yang lama. Sebelumnya pernah mengajar di SD, di SMP juga pernah, dan terakhirlah di SMK ini. Baik Bapak Ibu, saya coba memberikan pemaparan sedikit, tetapi nanti mohon maaf saya coba memberikan pemahaman kita semua terkait dengan kondisi pendidikan di daerah terpencil. Mudah-mudahan ini nanti memberikan satu bahasa baru untuk kita. Pertama Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa kondisi terkini pendidikan di Kepulauan Nias. Saya melihat bahwa di Kepulauan Nias akhir-akhir ini secara kasat mata ada kemunduran. Ini secara kasat mata. Kenapa? Terutama di masa pandemi ini. Ini tidak terlalu bermasalah di kota-kota besar yang memang alatnya, kemampuan orang tuanya untuk membeli HP untuk anak-anaknya ini bisa. Tetapi di daerah kita di Nias kebanyakan jangankan HP-nya, jaringan internet aja tidak ada. Jadi ini sangat bermasalah sehingga menyebabkan pembelajaran itu bukan saja berkurang, hampir tidak terjalankan. Nah ini jadi menjadi tantangan besar, dan kondisi terkini pendidikan di Kepulauan Nias. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mencoba menyampaikan ada 5 hal yang menjadi persoalan yang perlu kita perhatikan dalam memaksimalkan dan meningkatkan kualitas pendidikan ini.
Kepolonias. Yang pertama sekali adalah sarana prasarana, termasuk di sana aksesibilitas. Kita masih tahu bahwa sampai sekarang ini banyak sekolah yang beralaskan tanah, beratap rumbia dan rumbia bulu jaku. Banyak, bisa dia dengan kasat mata di mana-mana. Dan ini sangat sebenarnya menyedihkan, di mana sampai saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang seperti itu. Jangankan mendapatkan akses seperti internet, komputer, sebagainya. Gedung saja sudah jauh dari yang diharapkan. Poin kedua yaitu GTK, guru dan tenaga kependidikan. Memang ada sedikit hal baru yang memang menurut saya ini ada sebuah kemajuan. Di mana kita tahu bersama bahwa dibanding di zaman saya dulu waktu tamat, masih ada jurusan-jurusan yang langka di setiap sekolah. Tetapi saat ini sebenarnya udah banyak fresh graduate, lulusan-lulusan yang baru tamat yang memang mengisi semua jurusan di sekolah. Cuman hanya saja akses mereka masuk mengajar ke sekolah itu masalah. Bisa ada persoalan. Contohnya sekarang ada yang lulusan seperti di SMK ini kami alami ya, di SMK. Dia lulus jurusan S1 fisika dan kita butuhkan. Persoalannya Bapak Ibu, bagaimana memberikan gaji, honor. Dana bos boleh menggaji itu boleh, tetapi ada ketentuan khusus. Hanya bagi mereka yang ada EDU-PTK dan sudah masuk di Dapodik. Tentu fresh graduate itu bisa kita danai untuk itu. Ini juga persoalan, Bapak Ibu. Beda waktu dulu, yang tamat fisika harus dicari kemana-mana, tidak dapat pun itu. Sekarang sudah ada, seperti di sekolah saya membutuhkan satu orang. Ada memang yang tamat di sekitar situ, tapi dia terkendala masalah EDU-PTK dan Dapodik tadi untuk membiayai honornya. Jadi itulah persoalan Bapak Ibu. Di GTK ini juga di poin 2 ini Bapak Ibu. Ada persoalan serius. Apa itu persoalan? Itu motivasi kerja dari guru-guru itu sendiri. Bapak Ibu. Tentu ini menjadi yang sangat serius bagi saya. Mungkin tadi dari Bapak Kasek Siari Gula menyampaikan bahwa di sekolah beliau sudah cukup apa guru-gurunya, tapi mungkin ini terjadi di sekolah pedalaman, masih banyak guru yang tidak memiliki motivasi yang baik, yang bagus untuk melaksanakan kegiatan. Dan kebanyakan kita lihat, ini selain juga kurang mampu masalah teknologi, juga mungkin ada kondisi malas di sana, dan sebagainya. Inilah persoalan-persoalan yang memang terjadi di lapangan. Dan satu hal lagi, kenapa juga kadang-kadang, apakah, mari kita bertanya sekarang, apakah tidak ada guru yang berprestasi? Ada. Mungkin di sekolah ini ada satu orang. Tetapi kadang-kadang di guru-guru yang berprestasi ini tidak dihargai, Bapak Ibu. Guru-guru yang datang tepat waktu, disiplin, mengajar dengan baik, tidak ada dihargai, tidak ada diberikan sesuatu. Malah justru guru-guru yang selevel dengannya, yang malas-malas, tiba-tiba menjadi kepala sekolah. Memimpin yang berprestasi tadi. Jadi ini juga penting. Sehingga kalau bisa seleksi kepala sekolah, penjenjangan kenaikan pangkat itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Sehingga setiap yang bekerja dengan sungguh-sungguh, itu merasakan bahwa dia itu dihargai. Dan berbeda dengan yang lain. Ini yang penting Bapak Ibu. Itulah poin kedua. Poin ketiga yaitu peserta didik. Kenapa saya letakkan peserta didik poin ketiga? Karena saya rasa sarana yang itu nomor 1, 2 itu guru dan tenaga pendidikan, dan nomor 3 itu peserta didik. Ini penting. Peserta didik yang sekarang ini, jujur kalau saya katakan agak sedikit, dalam tanda kutip, moral dan etikanya agak sedikit berkurang, agak sedikit kurang apa ya? Kenapa? Di waktu kami dulu saya rasakan, di pertama saya mengajar, masih belum ada undang-undang perlindungan anak yang membatasi guru dengan segala macam lah tetek bengek di situ. Maka ini juga menjadi batasan bagi guru untuk melaksanakan beberapa tekanan-tekanan disiplin kepada siswa.
Saya tahu di sekolah saya, salah satu ancaman yang terpenting kepada siswa untuk bisa mengikuti apa yang kita mau ketika kita arahkan itu memecat mereka. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa karakter setiap peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang diomongin mau dengar. Ada yang langsung ditatap aja sudah mengerti. Coba Bapak Ibu, ketika kita memberikan tugas kepada siswa, ketika dia tidak kerjakan, nggak apa-apa kalau di kota besar ini ada ketakutan, ada motivasi mau belajar. Tapi di sini, kalau tidak diperiksa, tidak dipaksa, mana mau orang itu. Itu juga yang perlu kita sampaikan. Ini kondisi, mungkin Bapak Ibu mengatakan, oh terlalu primitif ya. Tapi yang saya sampaikan ini keadaannya. Justru dari sinilah kita cover nanti bagaimana memajukan pendidikannya. Inilah keadaan, Bapak Ibu. Sekarang sedikit-sedikit kita coba tegur siswa, apalagi kalau kita cubit telinganya, dilapor polisi. Kalau kami dulu, siapa yang belum siap tugas langsung dihantam oleh guru kami. Makanya tugas kami harus siap semua. Bahasa Inggris kami itu kami hafal semua. Tidak tahu kali-kali 1 sampai 10 besoknya dipukul dari kaki sampai ke punggung. Makanya aku tahu. Jadi inilah. Tapi saya tidak mengatakan bahwa memukul itu bagus, bukan. Tetapi minimal pembatasan terhadap guru itu juga perlu Itulah mengenai peserta didik Bapak Ibu. Saya melihat bahwa motivasi peserta didik untuk belajar itu sangat kekurangan, sangat minim, dan ini perlu diberikan pemahaman yang baik. Cara-cara saya di sekolah yang saya lakukan adalah dengan menganggarkan dari dana BOS itu pelatihan-pelatihan khusus, pertemuan-pertemuan dengan orang tua dan siswa di jam-jam selain jam sekolah. Dan pengaruhnya pun ada, tapi walaupun tidak selalu signifikan. Nomor 4 Bapak Ibu yaitu dukungan masyarakat dan lingkungan. Ini penting sekali. Sedih melihatnya Bapak Ibu. Sudah pernah saya buat di sekolah saya. Saya rancang begini. Bagaimana supaya siswa ini kan banyak siswa yang memang ada ini terdapat siswa yang tidak terlalu lancar dalam menulis dan membaca. Bayangkan Bapak Ibu, udah kelas 1 SMK masih belum ini kondisi ya yang saya temukan. Maka saya coba cover itu, saya coba cari solusi kemarin itu yaitu dengan mengundang orang tua, kita carilah solusi untuk sedikit orang tua membantu kegiatan ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya hanya meminta 25.000 orang tua sudah setuju. Mereka berpendapat bahwa itu gratis. Mereka berpikir bahwa sekolah ini tidak ada biaya sama sekali karena program pemerintah karena semua gratis. Dan ini juga yang memberikan, yang membuat program ini kemarin terkendala Bapak Ibu. Jadi perlu dirubah mindset orang tua. Terutama ini kerjasama dengan pemerintah daerah bahwa pendidikan yang berkualitas itu tidak gratis. Itu yang penting. Baru gratis pendidikan ini setelah pemerintah menyanggupi 8 standar pendidikan. Contohnya, sarananya bagus, gurunya lengkap, pembiayaannya ada dari pemerintah, barulah ini gratis. Ini sekarang gratis, tapi gedungnya masih belum ada. Bagaimana bisa gratis? Sekarang programnya gratis, tapi baru 1 orang kepala sekolah yang PNS, yang lain semua honor. Gimana bisa gratis? Ada 1 sekolah itu 1 pun laptopnya enggak ada. Bagaimana bisa gratis? Inilah persoalan yang terjadi di apa kita. Jadi mindset orang tua masyarakat itu bahwa pendidikan itu gratis. Saya melihat Bapak Ibu di Nias Barat ini tidak ada 1 sekolah pun yang meminta 1.000 sama siswa. Kenapa takut? Tidak disetujui orang tua. Di sana saya lihat, saya dengar itu kalau nggak salah itu di SMA Negeri 1 Medan, gurunya lebih berapa ratus orang, tapi uang sekolahnya 100.000, ribuan siswanya. Di kita di sini, gurunya hanya 1 orang, siswanya hanya 40 orang, 1.000 rupiah nggak boleh diminta. Inilah persoalan juga yang harus kita boro-boro orang tua memberikan anaknya di les, memberikan ada 25.000 per bulan aja untuk mendukung kegiatan sekolah itu susah. Inilah mindset yang harus dirubah Bapak Ibu. Yang terakhir sekali adalah poin 5 adalah pendanaan. Kita butuh pendanaan Bapak Ibu. Saya selaku kepala sekolah, saya sudah 11 tahun menjadi kepala sekolah Bapak Ibu. Bukan tidak cukup
dana BOS. Ini persoalan yang mau saya jelaskan. Apakah dana BOS cukup? Cukup. Tapi kenapa tidak cukup? Karena sarananya kurang, gurunya tidak ada. Itulah persoalannya. Ketika guru-guru lengkap, sarana lengkap, dana BOS itu cukup. Contoh di sekolah saya, ada dana BOS 100 juta. Lebih 120 juta itu untuk gaji guru. Terus beli buku sudah 90 juta, udah setengah semua, baru 2 poin. Habis di situ. Habis. Tapi kalau sarananya sudah ada, gurunya sudah tersedia, dana 400 juta itu cukup untuk membiayai. Jadi itu persoalan sekarang Bapak Ibu. Jadi jangan kita, banyak yang bilang sama saya, banyak kali uang di sekolah itu, kenapa begini? Itulah penjelasan saya sampaikan bahwa dana BOS tidak cukup Bapak Ibu. Perlu juga dukungan dari masyarakat, dari orang tua dan semua pihak. Satu lagi saya sampaikan bahwa harusnya, ini poin penting Bapak Ibu, mau saya sampaikan. Ada konsistensi dari pemerintah. Jujur kalau saya katakan bahwa pemerintah sekarang itu tidak konsisten dengan apakah mau memajukan pendidikannya atau tidak. Ketika pemerintah mengambil prinsip konsisten, pertama begini, kepala sekolahnya harus diseleksi benar-benar dari guru-guru berprestasi. Jangan yang malas-malas tiba-tiba jadi kepala sekolah. Itu dia. Kemudian, jika ada guru yang malas, mau famili siapapun dia harus tunduk kepada kepala sekolah. Kadang-kadang ini juga terjadi. Nanti susah kepala sekolah menegur. Karena ini mungkin famili, ada hubungan dan sebagainya, Bapak Ibu. Ini persoalan pribadi. Kadang-kadang kepala sekolah yang berani, nggak apa-apa. Kalau saya berani. Bagaimana dengan yang lain? Nah, ini juga menjadi persoalan yang terjadi di lapangan Bapak Ibu. Jadi, saya rasa itu 5 poin yang saya sampaikan. Dan terakhir sekali, ada juga yang menggembirakan Bapak Ibu. Yang menggembirakan di poin untuk tidak susah terus ya. Nah, janganlah, jangan susah terus. Nanti marah Bang Pak Teo nanti marah. Harus ada yang poinnya. Yang poin yang memotivasi saya dan mungkin seluruh kita pertama adalah PIP, Program Indonesia Pintar. Hampir di sekolah saya, hampir 100% dapat semua siswa. Wow. Tapi masalahnya motivasi siswa yang belajar itu sama sekali tidak meningkat. Kadang-kala, kenapa? Uang ini bukan dijadikan beli baju sekolah. Kadang-kadang dikasih di arisan sama orang tuanya. Beli belanja dan sebagainya. Tapi terserah lah. Tapi minimal poin pentingnya dulu dapat. Hampir 100%. Ada 1 juta, ada 500. Kemudian adanya peningkatan dana BOS. Tahun kemarin 1.200.000 untuk SMK, sekarang 1.600.000 dihitung per siswa. Saya dengar lagi ada dari Bosda, kuncuran dari Dinas Pendidikan. Ketiga, apa hal yang menarik yang memberikan motivasi lagi yaitu banyaknya lulusan fresh graduates dari berbagai perguruan tinggi yang bisa kita manfaatkan untuk membantu mengajar di sekolah. Keempat, apa itu? Adanya sertifikasi guru dan tunjangan daerah terpencil. Di sekolah saya ini setengah udah sertifikasi dan DAC juga dapat guru-guru sehingga gajinya bisa melipat 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan walaupun prestasi kerja masih kita pertanyakan sampai saat ini. Jadi mungkin Bapak Ibu saya sampaikan, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Yahoo, waduh, cukup komprehensif. Tapi saya terhenyak mendengar paparannya Pak Faris. Jadi itu sikon kita. Terima kasih, cukup banyak. Saya mau confirm aja Pak. Mereka takut mengutip uang itu karena memang miskin atau sebenarnya mereka merasa tidak perlu dikutip? Konfirmasi aja. Ini Pak, saya jelaskan dulu bahwa ada satu mindset yang sudah terbentuk 10 tahun terakhir. Di mana pada pemilu-pemilu, waktu kami ini masih di daerah, belum di provinsi, ada janji-janji politik bupati, ada janji politik bupati, terutama ini Nia Selatan dan Nia Barat, yang mengatakan menggratiskan sekolah. Sehingga sedikit pungutan tidak bisa, bahkan saking apanya turut berduka cita meninggal orang tuanya susah kita kita kutip. Ini iya bermasalah nanti, harus jelas dia. Jadi mindset ini sudah terbentuk di pola pikir orang tua.
sehingga mau kita kutip dana untuk membangun pendidikan anak, nanti dibilang gratis, sudah dijanji waktu itu. Itulah yang membentuk frame ini, Bapak. Kira-kira seperti itu. Tadi kalau masalah mampu, coba tadi 25.000, bapaknya itu kan orang tuanya saya lihat merokok dia pakai gula garam surya, itu kan 30.000 per satu bungkus. Itu per hari, Pak, pakai 2 bungkus dia. Saya hanya minta 25.000 satu bulan, nggak mampu dia katanya. Jadi sebenarnya masalah mampu ini tergantung, Pak. Jadi ini masalah frame, masalah pola pikir yang telah terbentuk beberapa tahun terakhir melalui janji politik itu, Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih, cukup ini. Cerita-cerita ini sebenarnya juga mungkin sebagian bagian kita pernah dengar-dengar, tapi kalau dari guru ini kan orang lapangan gitu ya, jadi kita bisa jauh. Dan saya setuju tadi dengan Pak Fauzi bahwa memang bukan mewakili sekolah, Pak. Kita ini personal yang peduli ya. Jadi setuju, sangat setuju gitu ya. Nanti kita ditegur oleh Bupati nanti kalau. Oke, kawan-kawan lain, sebelum mungkin nanti adakah Pak Kasia menambahkan atau setelah tadi bergulir ada Pak Kasia? Ada, Pak. Oke. Dari Pak Faris Gula tadi, itu salah satu tadi pakai HP. Zaman sekarang HP itu menjadi bumerang kepada orang tua karena anak-anak bukan lagi mempergunakan HP itu di bidang pendidikan. Mereka itu pakai dalam dunia bermain game. Akhirnya minat belajar turun gratis. Nah itu. Kedua, saya tadi tertarik. Satu, kepada guru yang aktif, memang itu pernah terjadi di lingkungan kita. Orang yang memang jujur, orang yang memang aktif kurang diopeni. Ya, entah apakah karena lingkungan sekolah di situ atau memang lingkungan pemerintah. Kadang-kadang kan pengangkatan itu nanti orang-orang yang memang kurang paham tadi itu yang terangkat nanti. Orang-orang yang memang benar-benar tidak tahu itu nanti yang perlu mereka butuhkan. Akhirnya begitulah dunia pendidikan kita sekarang di Pulau Nias. Artinya masih pendidikan keluarga begitu. Nah, ketiga, Pak, peserta didik itu memang benar itu tadi yang dikatakan Pak Faris bahwa pentingnya peserta didik. Dalam dunia peserta didik itu berbeda-beda karakternya. Saya kurang tahu kalau di SD itu kita itu dalam arti mengayomi benar-benar baru bisa mereka memahami apa yang mau kita sampaikan. Tadi dari Nias Utara tadi mengatakan bahwa kurikulum itu sudah oke, bagus. Menurut saya tidak. Khusus untuk di SD tidak boleh dipakai K13 karena di sana campur baur dalam menyampaikan materi. Ada IPA, tentu kita belajar bahasa Indonesia. Ada matematika, tentu kita pakai ini IPS. Akhirnya pada saat ujian permata pelajaran kan berat jadinya. Maka saya katakan tadi itu menurut saya bahwa K13 itu tidak cocok untuk SD, hanya untuk SMK dan SMA karena pola pemikiran mereka sudah 75% menatang masa depan. Maka itu tadi saya dukung tadi si Faris tentang HP itu sangat penting. Mungkin di luar di sana karena jaringan ada dekat. Tapi tidak penting untuk di sini menurut saya karena anak-anak kecanggihan untuk bermain game. Akhirnya nilai-nilai pendidikan bisa berkurang dari pola pikir mereka, Pak. Dari Syari Gula tadi, Pak. Saya kurang dari mana tadi tentang gedung, tentang GTK. Sebetulnya kalau di sekolah kami tidak ada beda-bedanya itu membeda-bedakan guru ya, Pak. Karena kita semua sama-sama adalah pendidik. Cuma mungkin saja baru nanti terjadi itu dari nilai kepala sekolah. Kadang-kadang kepala sekolah ini kan ya sesuka hatinya lah begitu, Pak. Itu menurut saya. Oke, makasih Pak Matomi. Jadi tadi pokok persoalan tadi itu berkaitan dengan ini ya. Hampir semua tadi berkesan manajemen pemilihan kepala sekolah itu masih
keluarga ya, orientasi keluarga. Iya, Pak. Balas budi politik. Jadi belas budi politik akibatnya karena kita bisa menyebut itu kurang profesional. Betul. Nah, akibat kurang profesional, maka merembet kemana-mana. Ya. Ya, jadi ya oke, ya. Ya, Kita demikian, tangkap Pak. aja. Kita tangkap aja, bukan dalam konteks kita mau menyelesaikan, karena belum tentu juga kita mampu selesaikan, Pak. Iya, iya, Pak. Oke, saya beri kesempatan kepada kawan-kawan yang ingin konfirmasi, bertanya. Ini mumpung mereka ada nih. Oke. Baik, Supaya- terima kasih Pak Elisha Tiulu. Silakan. Ya, perkenalkan dulu. Ya, nama saya Polus Peringatan Gule. Kalau dalam organisasi saya bergabung di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Saya ketua di Sumatera Utara. Dan salah satu juga founder Rumah Baca Anak Ceria di pinggir rel kereta api Kota Medan yang sudah 2 provinsi sudah dibuka, dan di Sumatera Utara ini ada sekitar 5 cabangnya. Jadi tinggal di Medan ini Pak Gule. Ya, jelas. Jadi kita berbicara pendidikan ini memang adalah tonggak bangsa ini adalah pemudanya yang mulai dididik dari kecil. Sehingga tidak terdengar. Jaringannya terputus. Halo, masih kedengaran? Jadi Ya, kita melihat sekarang terdengar. bahwasanya yang dibilang oleh abang-abang saya tadi, Marga Guda, ada Bang Faris, Syari, dan Pak Duha, Bapak Menevi, dan lain sebagainya, tadi memang sangat-sangat memang komprehensif semua permasalahan di daerah. Tapi saya hanya melihat bahwasanya begini, konsep yang kita ini pengalaman saya dulu Pak ya. Konsep yang kita buat di rumah belajar anak ceria ini di pinggir rel kereta api, yang dimana mohon maaf saya bilang ekonominya itu sangat di bawah standar, yang rata-rata anak pemulung yang kita belajar ini, yang kita ajari ini anak pemulung, pengemis. Baru ada badut-badut itu yang lagi ngetren di Medan. Nah, itu yang kita ajari. Artinya kita mencoba memberikan harapan kepada adik-adik itu, jadi yang ada di Kota Medan ini dan daerah lain, bahwasanya pendidikan itu sangat penting untuk masa depan. Nah, cara kita bagaimana? Waduh, terputus. Inovasi, ya, dengan inovasi yang menjemput bola. Ya, menjemput bola. Artinya menjemput bola ini begini. Di sini karena notabene-nya anak pemulung, mohon maafnya sampai ada pengedar narkoba pun, tapi kita ajari bahwasanya bukan itu yang benar. Di sini kita tidak meminta biaya apapun, tetapi karena Tridharma perguruan tinggi, ya kan, sesuai dengan juga ideologi daripada organisasi, kita jemput bola. Nah, kita kumpulkan inovasi seperti apa yang dilakukan oleh relawan dengan menyediakan relawan yang cukup handal di bidangnya. Nah, kita berbalik, itulah pengalaman saya, kita berbalik dan berkaca di pendidikan di Kepulauan Nias. Mohon maafnya saya bilang bahwasanya di Kepulauan Nias itu, ya, mahasiswa kita khususnya yang saya kenal dalam tanda kutip di Kota Medan ini yang jurusan keguruan itu sebenarnya hanya bisa menguasai dirinya sendiri ketika belajar, tetapi tidak bisa menguasai satu panggung, ataupun kalau disuruh dia mengajar atau praktek, ya udah putus-putus Pak Paulus. Halo? Putus-putus. Iya, ya. Jadi yang saya lihat di sini wadah untuk melakukan belajar itu sama guru, ya mohon maaf saya bilang, tapi dalam tanda kutip bukan semua, karena di Nias itu banyak guru-guru hebat, ya. Saya seperti ini juga karena guru kan gitu. Jadi kurangnya media yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa dari Kepulauan Nias untuk mengimplementasikan Tridharma perguruan tingginya, ya. Kenapa? Ketika kawan-kawan itu di Kota Medan ini memang betul bagaimana bisa menjadi guru yang profesional ataupun yang bisa menguasai di bidangnya, tetapi ketika kuliah kerjanya cuma main game, mohon maafnya pacaran dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengajak untuk menjadi relawan dalam masalah pendidikan, yang kita lihat bahwasanya kepulauan itu sangat tertinggal, tak ada yang mau. Nah, makanya tadi pas dikatakan tadi oleh
Pak Fauzi Duhu dan lain sebagainya, bapak-bapak yang lain, bahwasanya profesionalisme seorang guru di Kepulauan Nias itu dalam tanda kutip masih bisa kita pertanyakan. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang kadang dia menguasai jurusan agama Kristen ataupun PJOK yang di kampusnya, tapi disuruh dia belajar mengajar IPA. Artinya spesifikasinya itu tidak dapat, ya, tidak dapat. Nah, sehingga ini yang terjadi di Kepulauan Nias saat ini. Nah, aku setuju dengan Bang Faris tadi mengenai mindset dan lingkungan. Ini juga saya udah berbagai daerah untuk berbicara pendidikan. Contohnya di daerah Balige atau Basa, ada di situ Yayasan Soposuru, ya kan? Yang udah dan Yayasan Del yang udah nomor 1 sama Yayasan Del ini se-Indonesia. Nah, mindset dan pola pemikiran masyarakatnya sangat jauh berbeda, ya, sangat jauh berbeda dengan mindset masyarakat atau pola pemikiran masyarakat di Kepulauan Nias. Dan ini adalah salah satu faktor sebenarnya yang membuat pendidikan kita di lingkungan Nias Barat itu, mohon maafnya, tertinggal. Kenapa? Seperti dibilang Pak Faris ini tadi, kita jangankan minta 20.000, minta uang amal aja yang meninggal orang tua tak mampu mereka. Tapi bapaknya itu mampu merokok gudang garam ataupun surya. Nah, itu di sini yang saya tawarkan ataupun yang sering saya lakukan di daerah-daerah lain, walaupun tidak di daerah kepulauan, adalah bagaimana kita melakukan, kalau guru yang profesional itu melakukan pendekatan secara persuasif. Inovasi-inovasi dalam metode pembelajaran itu tidak mentok hanya di sekolah saja. Inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan tidak hanya di sekolah ini Bapak Budi dan segala macam, tidak. Tetapi bagaimana pendekatan persuasif yang kita lakukan kepada siswa sehingga minat belajarnya itu tinggi. Sehingga dia mampu, oh Bapak ini seperti ini kan gitu. Artinya ada pengenalan satu sama lain, guru-guru. Karena pernah saya alami dulu di sekolah saya di salah satu SMK di Nias Barat, ada diskriminasi. Ah udah ini nggak family kita ini. Kadang guru seperti itu. Pernah saya rasakan sebenarnya, ini anak ini nggak usah kasih beasiswa anak ini. Padahal beasiswa itu milik semua siswa yang berprestasi. Dalam artian itu adalah pengalaman hidup. Jadi sehingga saya sampai saat ini, makanya saya bergelut di bidang pendidikan di Kota Medan ini, di anak-anak pinggir rel, karena masa lalu yang telah saya alami itu. Artinya begini, guru itu, ya ini pun pertama yang saya katakan, guru itu tidak cukup hanya di ruangan saja mengajar, tetapi harus bisa memberikan inovasi, itu satu. Kedua, bagaimana pendekatan secara persuasif kepada orang tua dan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu sebenarnya, ya karena prasarana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Guru yang lain, itu salah satu hal yang saya ambil, bahwasanya sehingga guru itu bisa menjadi profesionalisme itu lebih tinggi. Kenapa? Karena memang itu adalah pendekatan-pendekatan yang memang dilakukan dalam dunia-dunia organisasi. Nah, tentunya di sini juga aku menyarankan kepada pemerintah kabupaten ya, ataupun provinsi dan juga Menteri Pendidikan, bahwasanya ini salah satu di kabupaten yang dibilang Pak Faris tadi, mindset yang dibangun 10 tahun terakhir ini, kalau kami menang maka gratis pendidikan. Ini ya, kalau bisa gratis pendidikan itu fasilitasnya harus bagus dan segala macam. Tapi itulah tugas kami atau kita semua di sini sebagai atau generasi muda dari Nias ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga mindsetnya itu tidak harus seperti saat ini, bahwasanya dia pikir gratis terus. Karena kita jangan mau hidup gratis dalam hidup ini, harus ada usaha, kan begitu. Artinya dalam hal ini ada juga abang saya juga Sun Theo Duru. Ya, kita kemarin sempat diskusi tentang pendidikan, tapi yang saya petik di sini hasilnya adalah untuk peduli terhadap pendidikan itu tidak harus menjadi guru. Untuk peduli terhadap pendidikan itu bagaimana kita memiliki rasa yang sama terhadap generasi-generasi peduli akan pendidikan, maka itu sudah dikatakan peduli dengan pendidikan di Kepulauan Nias. Akhir kata, semoga pendidikan di Kepulauan Nias semakin membaik dan pemerintahnya tidak dalam melakukan kebijakan untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Kepulauan Nias. Sekian dan terima kasih. Ya Bu semua. Ya Bu. Saya menangkap
satu dua hal. Pertama, mungkin nanti ini juga bisa dikonfirmasi oleh guru-guru kita, Pak Kasia, Pak Fauzi, dari Pak Paulus tadi, bahwa ini dugaan saya ya, dari tangkapan saya, bahwa Pak Paulus mengatakan calon-calon guru kita ini kurang kurang terlatih menjadi guru-guru yang handal. Nah, ini satu poin. Kedua, ini juga ini muncul pertanyaan di chat. Apakah selama ini ada sebenarnya interaksi antara guru dengan orang tua? Tadi Pak Paulus mengatakan itu perlu ya pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, saya pikir ini bisa jadi pertanyaan juga sih kepada kawan-kawan guru, Pak Kasia, Pak Siari, mungkin Pak Fauzi dulu sebelum ke yang lain. Pak Fauzi? Menurut Pak Fauzi, halo Pak Fauzi? Oh, freeze. Halo Pak Fauzi. Ari tampaknya mengacungkan tangan itu. Siapa? Pak Faris? Pak Syari, Pak Syari. Oh, Pak Syari. Oh, dari tadi mengacungkan tangan. Pak Syari, gimana Pak Syari? Semacam ya dugaan. Saya tidak berani mengatakan pasti bahwa calon-calon guru kita yang masuk itu kayaknya belum siap kayaknya. Ya, dari indikasi tadi yang dikatakan Pak Paulus. Kedua, ada kemungkinan pendekatan persuasif dari orang tua. Itu bagaimana? Di chat juga ditanyakan Pak Diurman. Monggo Pak. Baik Pak, saya coba berikan pendapat ya Pak ya. Ya. Terkait dengan kurang siapnya guru ya dalam melaksanakan tugas di lapangan. Kalau menurut saya sih tentu kalau kita perhatikan dari pendidikan formal yang didapatkan oleh Bapak Ibu guru, saya pikir ya sudah cukup. Tetapi sebenarnya persoalannya bukan masalah mampu tidaknya, tapi masalah keseriusan. Ya, masalah keseriusan dan motivasi serta keterbebanan dalam melaksanakan tugas. Menurut saya yang saya lihat di lapangan ya, sebenarnya ada banyak guru yang mampu, tetapi kurang terpanggil menjadi seorang guru ya. Jadi mungkin tadi menjadi guru itu hanya pelarian. Ketika menjadi seorang guru, mereka kurang kurang menekuni atau kurang benar fokus dalam melaksanakan tugas itu sebenarnya. Jadi lebih menjadi guru ini bukan menjadi bakat mereka, bukan menjadi sesuatu yang mereka harapkan sebelumnya ya, sepertinya itu. Mereka lebih kepada misalnya banyak guru ya yang saya lihat ya gaji imbalan ya seperti itu. Jadi kalau perhatikan ada banyak guru-guru yang menginspirasi sebenarnya misalnya di daerah-daerah lain, daerah terpencil, mereka melaksanakan tugas walaupun tidak ada gaji, hanya pengabdian. Ya, lalu kenapa guru-guru kita di Nias ini tidak ada seperti itu? Nah, jadi menurut saya itu yang harus kita lakukan, bagaimana memberikan inspirasi kepada guru ini supaya mereka benar-benar merasa terbeban bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Nias ini. Artinya bagaimana meningkatkan kapasitas keterbebanan mereka, kepedulian mereka terhadap tugas mulia ini barangkali. Nah, itu yang saya lihat. Ya, saya lihat. Memang ada beberapa guru seperti yang dikatakan Pak Pak Paulus tadi, memang ada beberapa juga guru yang memang mungkin tadi waktu mendapatkan pendidikan atau kuliah lah istilahnya, itu barangkali kurang maksimal tadi. Ada juga seperti itu. Memang kurang mampu dia melaksanakan. Ada juga seperti itu. Nah, tentu ini sebenarnya harus benar-benar oleh pemerintah melakukan seleksi sebenarnya. Artinya
seleksinya itu bukan harus harus diadakan tes secara teori, tidak. Kan pemerintah terjun di lapangan, silakan lihat kemampuan gurunya, bagaimana prakteknya melaksanakan tugas di sekolah, ya bagaimana kepeduliannya, ya saya pikir itu yang menjadi perhatian. Jadi bukan hanya dari segi kognitif saja yang harusnya diperhatikan kepada guru ini, juga dari segi karakternya juga, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak apa? Yang kedua tadi Pak? Tadi dipertanyakan, ini sebenarnya tadi berkaitan dengan mindset masyarakat. Apakah ada usaha guru melakukan pendekatan interaksi dengan orang tua? Oh iya, memang kalau ya mungkin kalau di sekolah saya Pak, mungkin karena saya kepala sekolah tentu ya saya juga melibatkan. Tapi kalau guru mata pelajaran barangkali kurang terlibat di dalam membimbing, mengarahkan ini. Tetapi yang lebih kita libatkan adalah wali kelasnya. Ya, juga nanti ada kerjasama antara guru mata pelajaran dan wali kelas, sehingga ketika dan juga guru BK, sehingga ketika anak itu menghadapi masalah dalam pembelajaran, tentu ada bimbingan secara khusus bersama antara guru BK, guru mata pelajaran, dan juga orang tua. Nah, kadang-kadang yang kita hadapi di lapangan, kebanyakan itu masalah keluarga. Saya katakan, faktor keberhasilan anak itu sebenarnya kebanyakan itu dipengaruhi oleh faktor keluarga. Ya, memang tadi dikatakan Pak Paulus, ya memang ya mungkin ada strategi teknis khusus ya. Mungkin itu bisa dibagi-bagi kepada Bapak Ibu guru di Kepulauan Nias ini. Bagaimana menghadapi anak-anak yang mungkin sudah narkoba, pokoknya anak-anak yang berkasus lah istilahnya, atau yang memang bandel. Nah, ini bisa dibagikan kepada kita trik-trik bagaimana menghadapi seperti itu. Memang kalau di sekolah kita melakukan pembimbingan, tetapi mungkin dengan ada pengalaman-pengalaman nanti dari Pak Paulus, mungkin kita ini bisa praktekkan di sekolah-sekolah. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya kalau guru mata pelajaran langsung komunikasi dengan orang tua, saya pikir di Kepulauan Nias ini masih minim. Tetapi lebih ada komunikasi antara orang tua masyarakat ya dengan biasanya wali kelas, kemudian kepala sekolah dan Wakasek biasanya kalau di Kepulauan Nias. Itu saja tanggapan saya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kesan saya Pak Syahri bahwa interaksi itu masih sifatnya formal ya. Benar. Masih sifatnya formal dan bisa jadi itu tidak menangani hal-hal yang sifatnya motivasi atau mindset gitu ya. Karena sifatnya formal kan. Hanya urusan-urusan yang berkaitan dengan sudah bayar SPP belum atau ya oke. Pak gimana Pak Syahri? Halo gimana? Ya. Tidak Pak, kalau di sekolah kita masih sebentar Pak. Pak Syahri dulu, bereskan dulu. Sebentar. Masuk Pak ya. Kalau di sekolah kita Pak tidak. Misalnya kalau ada kendala siswa dalam belajar, kita juga melibatkan orang tua. Artinya orang tua, guru mata pelajaran dan juga guru BK. Oke. Kita libatkan. Sehingga ada kerjasama. Tapi kebanyakan orang yang kami hadapi di lapangan ya, kebanyakan orang tua ini lebih menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Okay. Jadi mereka misalnya satu harian itu mereka kerja, jadi perhatian mereka kepada anak mereka minim kayak seperti itu. Di desa-desa ini sebenarnya di pelosok ini keberhasilan anak itu tingkat keberhasilan rendah lah istilahnya. Tapi kalau di kota seperti Kota Gunung Sitoli, ya mungkin karena pendidikan orang tuanya menengah ke atas, perhatian orang tua kepada anak itu lebih. Nah, itu juga yang makanya tadi saya katakan ini harus dilibatkan orang tua dalam pendidikan karena keberhasilan itu bukan hanya di sekolah, tapi juga pembentukan karakter itu sebenarnya dari rumah. Nah, itu barangkali Pak
Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Fauzi. Ya, baik. Terima kasih Paulus. Pak Fauzi, Ibu yang ya, halo, agak ini komunikasi audionya agak ini. Bang Elisati, kayaknya halo. kalau boleh Bisa, usul, bisa. kalau boleh usul itu apa? Maaf nih, earphone-nya Pak Syari itu ada masalah kayaknya, Pak. Jadi Ya. mungkin dilepas aja, Pak, jadi biar nggak terganggu. Bisa dilepas aja, Pak. Jadi tanpa itu bisa nggak? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Fauzi. Ya, siap. Terima kasih dulu. Bisa didengar ya, Pak ya? Sekarang jelas. Baik. Jadi begini, Pak. Saya sedikit menanggapi tadi ya, karena sudah hampir 2 atau 3 pembicara sebelumnya mengenai mindset gratis tadi itu ya. Iya. Ya, jadi saya pikir masyarakat sudah cerdas, tidak alih-alih karena ada unsur politik mengatakan pendidikan gratis. Memang benar, pendidikan gratis. Pendidikan dasar kan sampai 12 tahun itu memang gratis. Itu Wajib. ada amanat tidak, ya wajib, itu udah dia zaman undang-undang dasar. Bahkan ada regulasi turunannya adalah mengenai peraturan menteri. Kenapa itu terjadi? Karena memang adanya dana pendidikan yang 20% dari terutama dalam penyaluran dana BOS kalau dia di SD SMP, dan kalau di SMA SMK kalau nggak salah BOM ya, kalau nggak salah itu ya. Jadi saya kurang setuju kalau alih-alih disalahkan para politikus yang menyampaikan hal itu. Jadi itu mengapa dasarnya mereka bilang gratis, karena memang gratis, tidak salah mereka ngomong begitu. Ya, itu memang gratis. Itu ada amanat undang-undang, kemudian peraturan menteri. Dan jelas bahwasanya pemerintah menyediakan dana pendidikan. Jadi saya pikir itu bukan mindset yang seolah-olah dipicu oleh para politikus sehingga masyarakat berpikir oh ya ini gratis. Memang gratis. Nah, kemudian masalah partisipasi masyarakat. Ya, partisipasi masyarakat, kalau di sekolah kami misalnya ada duka begitu, itu jelas kami sampaikan kepada siswa, tetapi kami tidak menentukan besar nominal. Kami hanya menyampaikan, makanya kan kalau di sekolah kita kan harusnya ada ADART, dana sosial juga. Terutama ada iuran guru, itu kesepakatan kita, itu tertulis, sehingga tidak asal dituduh sebagai pungutan liar. Ya itu ya, kalau di sekolah saya, di Desember kedua lalu itu kami buat itu ADART dana sosial kami. Berapa kalau dia guru yang pindah atau mutasi ke sekolah lain, kalau masa kerjaan misalnya 2 tahun lebih, berapa kita harus kasih nominal dana sosial. Tapi ada dana rutin dari guru dan tenaga kependidikan. Misalnya lah kami 10.000 per bulan, itu adalah kesepakatan kami. Jadi tidak ada yang keberatan tentang itu. Lalu untuk siswa, itu tidak kami cantumkan nilainya. Kami hanya menyampaikan, ini ada salah satu keluarga guru misalnya suka, misalnya pernikahan. Nah, disitulah partisipasi siswa kami minta berapa adanya, sampaikan ke orang tua, Rp500 bersedia, atau juga sama sekali tidak ada, tidak masalah. Yang penting bagaimana kehidupan sosial kita, bukan masalah besar kecilnya. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Misalnya duka juga demikian. Kalau salah satu keluarga guru mengalami duka, tapi ada batasannya, bukan juga kalau nenek guru tidak mesti dibebankan kepada siswa. Ya, misalnya keluarga dekat inti lah, keluarga inti guru, misalnya suka duka, disampaikan kepada siswa, sampaikan ke orang tua, ini ada salah satu suka atau duka, nah, berapa yang menjadi partisipasi. Kalau siswa, kadang juga memang siswa ada yang tidak ngasih, ya tidak masalah. Jadi tidak mesti harus kita marahi atau segala macam, karena memang kita nggak ada kuasa untuk itu. Nah, jadi itu tadi mengenai masalah sosial, sehingga tidak terbeban sepenuhnya kepada guru ataupun sekolah. Kalau ada siswa berpartisipasi, silakan. Rp500, Rp1.000 kita terima. Nah, kemudian artinya itu seolah-olah terbantahkan ya tadi masalah gratis, dan seolah-olah ada tendensius mengenai para politikus. Itu kita pikir kembali kepada inisiatif dan hikmat bijaksana lembaga sekolah tertentu. Memang kalau di sekolah kita gratis, itu gratis. Dan apakah maksimal pelaksanaan standar 8 standar pendidikan itu, ya sebenarnya bisa saja. Ketika kami
ikuti dulu SPMI, standar pelayanan minim internal sekolah, itu harus, mengapa selama ini sekolah seolah-olah gagal memenuhi 8 standar pendidikan? Karena tidak ada orientasi atau fokus. Maunya dalam 1 tahun 8 standar itu semua dipenuhi, padahal sebenarnya bukan begitu. 8 standar pendidikan itu kan masa periode kepala sekolah itu kan 4 tahun ya, 4 tahun. Jadi itu sebenarnya bisa dibagi 4. Misalnya dalam 2 tahun pertama itu fokus 2 standar, bukan dalam arti hanya dua standar itu saja yang dipenuhi, tidak demikian. Tapi misalnya porsenannya lah, misalnya untuk yang standar 1, 2 dalam tahun pertama jadi kepala sekolah, karena kan kepala sekolah yang lebih punya kompetensi dalam hal mengelola dana BOS ini kan. Jadi 2 standar pertama, tahun pertama jadi kepala sekolah itu minimal 70% wujudkan 2 standar. Yang lain-lainnya sedikit. Nanti di tahun kedua kepemimpinan naikkan standar 3-4-nya. Berapa harus, sehingga bisa kita prediksi sebenarnya dalam masa periode kepala sekolah 4 tahun itu setidaknya saya katakan 50% dari 8 standar itu bisa terlengkapi. Ganti lagi periode berikutnya, kalau 8 tahun kepala sekolah memimpin satu sekolah, saya pikir itu standar. Nah, 8 standar itu jangankan 100%, setidaknya 70-80% itu bisa terjawab. Nah, persoalannya sekarang bagaimana? Tidak terletak sepenuhnya juga hal ini menjadi kesalahan ataupun menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala sekolah. Banyak juga unsur-unsur lain. Banyak unsur lain. Ya, mungkin kita semua paham, dan mungkin yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala sekolah yang tergabung dalam forum diskusi kita ini mengertilah akan hal itu. Ya, bahwa sekolah ini kan tidak mandiri dalam melaksanakan setiap keputusan. Semua terkait dengan beberapa unsur. Entah itu unsur pengawasnya, entah itu unsur lembaga dinas pendidikannya, dan lain-lain sebagainya. Itu semua kita tahu, itu udah rahasia umum. Namun kadang-kala memang itulah yang menjadi kerikil-kerikil yang menghambat kelancaran daripada program setiap lembaga pendidikan seharusnya. Belum lagi tadi yang menjadi krusial sebenarnya adalah ketidakadilan. Itu saya harus berani katakan ketidakadilan. Apa yang jadi pokok pembahasan mengenai ketidakadilan ini? Nah, ini tadi kalau dikatakan, kalau gedung sebenarnya saya pikir itu nomor sekian. Zaman kita dulu tirainya, daun rumbia juga nya. Jalan kakinya puluhan kilometer kita dari rumah ke sekolah. Pendidikan kita ya cukup lumayan sampai hari ini. Nah, sekarang masih jadi guru. Bahkan kita guru-guru saat ini melebihi pendidikan guru-guru kita di masa lalu. Kalau guru-guru kita di masa lalu PGSD ya kalau nggak salah itu PGSMP, kita sekarang guru-guru ada yang sudah sarjana, S2, bahkan ada S3. Ya, kita akui itu. Tapi kenyataan ketika mengabdi kembali di tempat pelayanan yang sekarang kita tekuni, tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Dari sisi misalnya mumpuni kemampuan, saya pikir semua rata-rata kalau udah namanya sarjana ya pasti mampu lah. Tapi mengapa? Nah, ini tadi saya katakan ketidakadilan itu. Cerita sedikit mengenai kondisi guru ya. Itu karena bagaimanapun saya pikir yang paling utama berpengaruh dalam pendidikan kita adalah guru. Kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh guru. Kalau kita lihat sejarah Jepang, itu karena guru. Tapi sedikit orang yang memahami pentingnya peranan guru sebenarnya. Makanya kadang-kadang kalau sharing-sharing dengan teman-teman, seolah-olah kita guru ini adalah kalau di jajaran perusahaan, buruh kasar. Saya harus katakan begitu. Itu yang Bapak maksud ketidakadilan ya? Ya, itu termasuk. Guru ini bagaikan buruh kasar dibandingkan dengan pegawai-pegawai yang lain lah, misalnya struktural. Beda kita dengan guru. Kita guru harus bangun jam 5 kalau jauh tempatnya. Berangkat ke sekolah. Kalau apel, wajib kita apelkan anak-anak. 7.15 itu sudah apel. Baris, periksa kerapian segala macam, periksa siapa yang tidak hadir kemarin. Kita memeriksa sebelum masuk di kelas nanti hal demikian diproses. Masalah-masalah tuntas.
Clear sampai di situ. Masuk ke dalam pembelajaran. Nah, guru saat ini tanggung jawabnya besar dan boleh saya katakan berat. Beratnya kenapa? Tidak semua guru setuju dengan kurikulum 13. Tadi guru senior Pak Kasia Duha ngaku, iya memang berat. K13 itu berat. Tapi bagi sebagian, bagi saya enjoy. Saya enjoy memang dengan K13. Kenapa saya pikir? Karena K13 ini kan mengukur semua kemampuan siswa dari sisi kemampuan sikap, dalam sikap sosial, ya kan? Kemudian sikap kepedulian, karakternya di situ, pengetahuan. Kemudian ketiga adalah keterampilan. Semua itu terukur. Semua kompetensi dasar di situ kita harus terukurnya. Tetapi masalahnya adalah, bayangkan tadi Pak, guru yang GTT misalnya, dapatnya setiap 3 bulan dibayar gajinya, itu pun sedikit di apa? Lalu ke dalam kete muribadana 3 bulan dapatnya kalau 500.000. Sementara bejribet itu guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran, kan sudah tidak setimpal. Itulah tadi saya katakan ketidakadilan. Itu bicara dengan GTT. GBD gaji per bulannya berapa? 1 juta. Tanggung jawabnya berapa besar? Gajinya 1 juta per bulan, itu tidak cairnya per bulan. Cairnya kadang-kadang 5 bulan, 6 bulan. Itu pun cairnya juga harus menyiapkan berkas segala macam. Nah, ini bicara mengenai sistem regulasi pendidikan kita tadi. Di mana lagi di sini adalah ketidakadilan. Mengerjakan mengerjakan hal banyak, ya tentu kan kalau dia mesin butuh bensin banyak untuk mengerjakan gunung, ya kan? Ini bukan masalah tadi pengabdian macam dulu. Kalau dulu enggak apa-apa, tanpa gaji dulu itu fine-fine saja. Nah, kalau sekarang beda zamannya. Sekarang misalnya kita Zoom ini, ya butuh dana apa? Beli paket, ya kan? Ya kalau zaman dulu nggak ada ini, wajar guru ya tidak mau tahu dengan segala macam itu kan? Guru ke sekolah butuh bensin. Kalau baru digaji 6 bulan, ngutang dulu kan? Kasihan itu guru. Nah, kasihan itu guru. Jadi sedikit yang memahami akan hal ini sebenarnya. Tapi mudah-mudahan forum ini setidaknya menjadi pendoa lah bagi guru-guru supaya rezekinya lancar, pengabdiannya juga menguntungkan untuk bangsa dan negara. Dan belum lagi, ya kalau dibilang guru PNS itu jaminan hidupnya oke, baik. Itu oke bagi yang satu. PNS ini kan ada yang PNS sertifikasi. Ada PNS tidak sertifikasi tapi dapat dana terpencil. Nah, guru yang tidak sertifikasi kemudian juga tidak dapat dana terpencil bagaimana? Disinilah tadi kesenjangan sosial itu terjadi. Dan semua ini pasti muaranya adalah pada kualitas kinerja. Dia punya anak 5 atau 4, itu butuh dana. Bagaimana dia fokus 100% untuk mengerjakan tugasnya? Tidak mungkin, itu mustahil. Mustahil namanya pengabdian tanpa apa-apa gitu ya. Saya pikir itu berat rasanya. Dan ada lagi, celakanya adalah begini. Sertifikasi seolah-olah adalah jaminan untuk mutu guru untuk memajukan pendidikan. Ternyata apa yang kita lihat sekarang? Apa bedanya guru yang sertifikasi dengan yang tidak tersertifikasi dalam hal kinerja? Siapa yang bisa menunjukkan kepada kita semua bahwa ini loh bedanya yang guru sudah sertifikasi dengan tidak sertifikasi, hasilnya begini. Dari sekian tahun kita boleh lihat sendiri, bahkan mungkin masing-masing kita bisa saksikan di tempat tugas kita mengajar, sebenarnya siapa yang paling berkualitas mengajar. Mohon maaf, bukan mengesampingkan Bapak Ibu yang ada di forum diskusi ini masalah diakuinya keahlian dalam hal profesi guru ya, tetapi ini adalah secara umum. Karena hal ini juga dulu pernah saya sampaikan di forum diskusi waktu ada kementerian datang ke Medan di Hotel Antares. Saya protes itu dulu, karena kepala sekolah kan hilang tanggung jawab mengajar. Karena katanya kepala sekolah itu fokusnya ke manajemen, wirausaha, dan ada satu lagi saya lupa. Hilang, tidak ada lagi mengajar, sama sekali tidak mengajar. Lalu wakil kepala sekolah hanya 12 jam mengajar. Nah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah ini kan semuanya sudah sertifikasi, itu hampir rata-rata ya. Ini logika terbalik. Justru harusnya guru yang diakui keprofesionalannya
itu harus banyak mengajar di kelas-kelas. Tapi kenyataan kan tidak. Lalu misalnya guru-guru pemula, itu yang banyak dikasih beban tugas mengajar. Ya kan pasti beda. Dan ini bukan salah. Ini bukan salah guru yang sudah sertifikasi lalu dikasih kepala sekolah, tidak lagi mengajar, dikasih wakil kepala sekolah, tidak lagi mengajar sesuai dengan beban tugas, hanya mengajar 12 jam. Ini juga tidak. Ya, karena sistemnya kita. Sistemnya begitu. Ya kita hanya nurut saja. Jadi kalau bicara masalah pendidikan sebenarnya kompleks, sangat kompleks. Jadi belum lagi. Nah, bagaimana guru-guru kita bisa semakin cerdas? Ada yang namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Ini yang tidak diberdayakan di daerah. Guru itu kan juga butuh ruang diskusi, ruang asah. Tapi ketika tidak ada musyawarah guru mata pelajaran, ya semua nanti ngomongnya tidak ada anggaran. Kemudian guru-guru kepada siapa mengadu kalau ada permasalahan yang dialami? Katanya ada wadah PGRI. Kita lihat PGRI kalau misalnya di daerah-daerah, siapa pengurusnya? Apakah masih guru pengurusnya atau para pejabat kita? Mohon maaf. Ya kenyataannya begitu. Pengurus PGRI yang harusnya menjadi wadah bagi diskusi guru, bukan guru yang ada di dalamnya. Walaupun tadinya awalnya mereka adalah guru. Tapi kan sudah beralih semua, bukan lagi bidang guru yang dikerjakan. Entah mereka sudah di mana di sana kan, kita nggak tahu. Nah, jadi saya pikir ini tidak tuntas untuk diskusi kali ini, Pak ya. Mungkin ada diskusi-diskusi kita, tapi inilah gambarannya ya, masalah sistemnya, regulasi yang ada, kenyataan. Kemudian kalau dibilang guru-guru ada yang malas, kita akui ada. Jangan kita generalisasi bahwa guru-guru semua cerdas, tidak. Tapi bukan karena dia tidak mampu, dia mampu. Tapi ketika diperhadapkan tadi dengan kondisi yang saya ceritakan ini, ya tunggu dulu, kita baru sabata uai, butuh gaya kebutuhan keluarga Rauno, ya maka otomatis mungkin setengah-setengah hati mengabdi. Nah, oleh karena itu semua kita sudah tahu, dan secara pribadi saya memang sangat konsen di bidang pendidikan ini. Kebetulan di tahun 2017 saya menyelesaikan pasca sarjana di ITB, dan memang ada satu organisasi yang sudah kita rintis di sana dan masih eksis sampai sekarang, yaitu GPPAPN, Gerakan Peduli Pendidikan Anak Pulau Nias. Itu puji Tuhan sudah 2 kali pergantian pengurus, dan memang fokusnya ke situ adalah membagikan buku-buku di sekolah-sekolah yang kekurangan, dan juga kemarin sempat menyediakan beasiswa untuk siswa prestasi SMK SMA. Jadi kebetulan sampai hari ini saya masih tergabung dalam GPPAPN karena kita dulu perintis di sana, dan saat ini kita di posisi anggota penasehat. Ketua penasehat kita adalah Bang Wiradharma Harefa. Jadi di sisi pekerjaan saya sebagai guru SMP, saya juga beraktivitas di organisasi komunitas pendidikan begitu, Gerakan Pendidikan Peduli Anak Pulau Nias. Saya senang untuk bisa bergabung hari ini di komunitas pendidikan peduli diaspora. Terima kasih Bang Theo telah memberi izin untuk sharing. Semoga komunitas peduli pendidikan diaspora ini bisa berlanjut dan ada wujud nyata konkret ke depan untuk pendidikan anak Pulau Nias, terutama guru-guru. Saya pikir sekarang fokus kita dalam memikirkan mengenai guru-guru, karena bagaimanapun kalau guru ini tidak ada, ya ironisnya adalah hiperbola kalau kita katakan bangsa ini hancur. Yang hancur kalau tidak ada guru. Saya berpikir kalau misalnya guru protes tidak mau ngajar 1 minggu saja, itu sudah berdampak besar. Dan kalau misalnya kita lihat hari-hari ini, bayangkan guru sertifikasi, alih-alih pandemi COVID-19, tunjangan non-sertifikasi guru PNS itu 250.000. Dan saya lihat ada kejadian itu selama 1 tahun tidak terbayarkan 250.000 sesuai dengan amanat Permendikbud. Ya, mungkin kita bisa lihat semua itulah, dan mungkin tanya-tanya informasi dengan guru-guru yang lain, mengapa ini terjadi, sampai mungkin ada yang berasumsi
setiap bulannya yang tadinya harus 250, pembayaran tinggal 71.000 atau 50.000 per bulan, itu kan satu celaka itu saya pikir. Betapa sedihnya. Sudah hal itu bisa akan terulang beberapa waktu ke depan. Jadi ini kembali lagi kepada sistem yang ada. Oke Pak Fauzi, thank you dulu. Jadi sebelum yang lain, enggak lah. Mungkin ini. Jadi saya pikir banyak hal yang menjadi poin-poin yang menjadi pikiran kita tentang pendidikan dini. Nah, andai kata idenya sama, nggak perlu diulang lagi. Ya, jadi saya berharap begitu supaya lebih efektif komunikasi kita. Izin Pak Tapi maaf Pak Kasia dari tadi. Nanti saya berharap juga Pak Faris. Sebenarnya begini, Pak Fauzi tadi bercerita soal politik ya. Mungkin di daerah Nias Utara itu mungkin tidak terlalu terkesan. Nias Barat, itulah problem di konteks Nias Barat dan sedikit Nias Selatan. Ya. Tapi mungkin kita tidak perlu mendebat itu, Pak. Jadi kita terima aja sebagai sesuatu, gitu ya. Nah, harapan saya begitu. Kita terima sebagai sesuatu yang mungkin ini menjadi catatan buat kita. Nah, jadi itu harapan saya. Jadi saya beri kesempatan pada Pak Kasia yang cukup ini. Tadi agak beda dari dia katakan, kalau SD itu perlu keterlibatan yang mendalam dari guru ke siswa. Ya, karena memang kan anak-anak ya, beda kalau SMK ya, beda dengan SMA, SMP udah atau SMA. Ada tanggapan Pak Kasia? Ada Pak. Sebetulnya Pak, kurikulum itu semua bagus. Semua bagus. Cuma katakan tadi K13 itu agak beda dia. Mengapa kalau di SD itu belum ada pemahaman, belum tahu sama sekali, nol. Itu SD, nol. Ya. Artinya macam kertas buram. Sering dikatakan dulu di fisika tabula rasa. Kalau kita berlakukan kepada mereka seperti pengajian mata pelajaran di SMK, SMA, di SD itu, kita tidak akan berhasil. Pasti kita tidak akan berhasil. Karena yang saya alami selama ini, kalau saya mengajar walaupun itu K13, tetap saya anak-anak itu dulu. Saya ladeni anak-anak itu sampai dia tahu menulis. Ayomi benar-benar, bukannya sekedar. Itu. Maka tadi saya katakan ada udah penuh standarnya 8 penilai sikap, ini. Bukan itu yang penting di dalam dunia pendidikan. Yang penting dalam dunia pendidikan adalah karakter anak itu mau tahu. Karena kalau di situ kita berfokus standarnya ini lengkap ini, itu nggak benar itu. Kalau wataknya tidak bagus, mau bilang apa negara ini nanti? Nah, maka saya katakan tadi K13 itu Pak sedikit tidak berkenan di SD karena zamannya kurikulum K13 ini banyak kertas-kertas yang mau kita pegang, yang kita bikin inilah penilaian ini, satu halaman penilaian sikap, satu halaman penilaian keterampilan, satu halaman penilaian pengetahuan dan sebagainya sampai 8 halaman. Setiap satu insa kali 40 orang, berapa itu? Berapa ring? Sudah merdeka belajar sekarang, Pak. Jadi, sudah merdeka belajar. Ya, ngerti. Tapi ngerti Pak Kasia, ngerti saya, ngerti. Ya. Makanya tadi bukan saya kita nantang itu K13. Ya. Sangat mengerti. Ya, kan. Tapi kalau Pak Fauzi katakan tadi seperti ini ya mungkin lah di sana. Tapi yang kita itulah yang perlu kita paparkan. Kita nggak boleh sembunyikan apa yang memang jelas itu terjadi di lapangan. Demikian Pak. Pak Kasia, saya mau tanya Pak Kasia. Ya, kan tadi beda. Kita setujulah itu ya. Jadi memang juga munculnya Merdeka Belajar itu kan karena itu ya. Terlalu banyaknya administrasi lah. Ya, K13. Waktu permulaan juga K13 diterapkan kan memang banyak juga guru-guru SD tidak setuju. Ya, itu fakta. Saya mengikuti, kebetulan waktu itu anak saya juga sekolah SD. Nah, tapi kita lupakanlah itu. Tapi Bapak tadi mengatakan kalau guru-guru SD itu mestinya mungkin kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu mungkin duluan calistung gitu ya.
Ya, Jadi Pak. bisa nulis dulu. Nah, kira-kira guru-guru di tempat Bapak, apakah bisa bertindak seperti Bapak yang begitu mengayomi, atau kira-kira menurut Bapak masih banyak yang nggak tahu caranya seperti itu? Kita mau ketawa saja lah, Pak. Ah. Kita mau ketawa. Dalam artinya bergantung individu yang melakukan tugasnya, bukan karena dia sudah tamat. Bergantung individunya. Apakah dia benar-benar mencintai pekerjaannya itu untuk mendidik anak-anak. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan Pak Kasia, memang ini juga jadi problem ya. Iya, Bahwa Pak. di level SD itu memang harusnya memang beda banget sih ya. Karena kalau SMP udah mulai besar, SMA apalagi. Nah, SD itu memang kita harus acung jempol seperti Pak Kasia ini. Ya luar biasa Pak. Ya benar, saya setuju itu. Jadi memang ya kita belum tentu mampu loh para dosen-dosen mengajar SD. Awas situ ya. Belum mampu. Jadi kita harus hormat pada guru-guru SD. Oke. Oke, Pak. Sebelum ini kalau ini mungkin ada yang mau bertanya. Tadi ada banyak orang lah. Aja Pak Apollo mau bertanya apa? Bertanya ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, sore ini kita bukan mempertentangkan pandangan-pandangan kita, bukan bertentangkan sikon-sikon yang kita alami sendiri. Itu fakta. Ya, Pak Faris di Nias Barat pasti fakta. Pak Bapak Menewi di Nias Utara itu fakta. Ya udah nggak usah dipertentangkan lah. Memang itu fakta aja kita catat. Ya. Nah, jadi mohon kalau misalnya mengarah pada konfirmasi, kepastian, benarkah itu gitu. Jadi misalnya saya mau bertanya sebenarnya, tapi silakan dulu Bang Apose. Mau bertanya apa? Terima kasih. Perkenalkan, saya Apolonius Lase, asal dari Desa Hiligara, Kecamatan Gunung Stoli Selatan. Dulu alumni SMA Negeri 3 Gunung Stoli, anak pertama. Kebetulan juga saya anak seorang guru dan pernah terobsesi menjadi guru. Dan pernah menjadi guru sekolah minggu paling tidak lah. Dan lumayan. Guru sekolah minggu. Pernah SMP kelas 2 itu Bang. Kemudian dipercaya pernah menjadi dosen tidak tetap di UKI di Alma Mater, meskipun masih S1 ya. Jadi karena aku di praktisi media, jadi mereka minta aku mengajar untuk ya. Bang Apollo alumni UKI. Ya aku di UKI, Bang. Ya. Alma mater, Bang, satu mater. Oke, jadi senanglah bertemu dengan Bapak Ibu. Artinya sebuah cita-cita besar kita memajukan pendidikan di Nias. Sebelum saya bertanya sedikit lah, kasih izin sedikit ya Bang Elisati ya. Ya, silakan. Untuk memberikan sedikit pernyataan lah paling tidak, bahwa pertama dulu adalah senang diaspora ini bisa punya koneksi dengan guru-guru di Nias. Karena selama ini kita hanya diskusi tetapi tidak pernah ada implementasinya di lapangan. Nah, paling tidak ini adalah salah satu wadah kita untuk mengetahui permasalahan yang ada. Tadi sudah banyak kita dapatkan, dan paling tidak saya mencatat permasalahan pendidikan kita itu sepertinya dari dulu banget sampai sekarang tidak berubah-berubah juga sih menurutku. Yaitu pertama, guru-guru tidak profesional. Kenapa tidak profesional? Mungkin nanti pertanyaan saya kepada para guru-guru lah. Bagaimana supaya para guru ini bisa menjadi profesional, merasa menjadi panggilan hidupnya adalah guru. Jadi nggak perlu lagi mengejar profesi yang lain, menjadi tangan kanan partai politik, menjadi apalah ya kegiatan lain. Jadi benar-benar apa tadi yang disampaikan 8 standar pendidikan itu bisa terlaksana. Nah, tapi saya melihat juga peran kepala sekolah di sini dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasia, kemudian juga Pak Faris, bahwa kepala sekolah harusnya juga diberi wewenang yang besar tanpa harus dibayangi oleh kepentingan politik pejabat ya.
Karena saya lihat juga ada kepentingan pejabat di kepala sekolah ini. Nah, mungkin nanti pertanyaan kedua saya adalah, tadi katakanlah nggak boleh minta duit dari orang tua karena ada dana BOS. Nah, kenapa kita tidak berpikir sebaliknya ya? Maksudnya gini, dana BOS itu kita manfaatkan aja dengan yang apa adanya, lalu kita maksimalkan. Jadi itu nanti mohon konfirmasi kepada Pak Kepala Sekolah yang ada di sini, bagaimana supaya dana BOS ini nggak perlu lagi menjadi. Jadi masalah yang terulang itu adalah, oh kami tidak punya ada dana. Saya setuju banget dengan tadi pernyataan bahwa, loh sekolah kita dulu lebih parah dari sekarang, tapi kok bisa berhasil. Artinya ada sesuatu nilai. Nah itu hal yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah bahwa kita selalu berorientasi pada materi sih sebenarnya. Jadi harus ada gedung dulu baru saya mau mengajar. Harus punya ini dulu, punya kendaraan dulu, sepeda motor saya baru mau mengajar. Yang namanya panggilan guru ya, ayo jalanin aja gitu ya. Bukan mengecilkan mengecilkan usaha guru selama ini. Tapi maksud saya, kita misalnya ada organisasi para guru yang tadi sudah pernah disampaikan bahwa, tetapi saya melihat organisasi ini hanya melihat memberikan beasiswa, memberikan tunjangan, tidak pernah memikirkan hal yang berkelanjutan. Misalnya nilai-nilai tadi, bagaimana para guru bisa menjadi guru yang profesional. Itu nggak tersentuh menurutku. Jadi saya pikir ada usaha-usaha, termasuk nanti diaspora ini, memberikan masukan kepada para guru supaya bisa mengatasi permasalahan yang ada. Itu hal yang ketiga. Hal keempat adalah keterlibatan orang tua memang sangat minim menurut saya, dan saya sedikit punya pengalaman lah bahwa setiap dulu kan ada komite sekolah ya, saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Jadi komite sekolah itu adalah traumatik bagi orang masyarakat, bagi orang tua, karena apa-apa komite itu udah duit, karena sepertinya bekerja sama dengan sekolah untuk sebagai sebuah pembenaran untuk meminta duit kepada orang tua. Nah, tetapi di giliran hal yang lain nggak pernah diundang orang tua. Nah, itu yang saya bilang bahwa kenapa orang tua hanya terlibat saat ada duit. Kenapa setiap permasalahan yang ada tetap aja komunikasi kepada orang tua harus tetap dilaksanakan supaya pendidikan ini menjadi kegelisahan kita semua. Karena saya setuju banget bahwa kalau pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab guru dan kepala sekolah, ya, keluarga termasuk pemerintah juga adalah semua bertanggung jawab dalam mengurus pendidikan ini. Nah, nanti saya minta konfirmasi lah, apakah pendapat saya ini bisa dilakukan di Pulau Nias untuk melibatkan para keluarga, bagaimana caranya supaya mereka juga pengen berkontribusi, karena kita harus punya nilai yang sama. Nilai itu apa? Bahwa tanpa pendidikan maka seseorang individu tidak akan bisa sejahtera hidupnya. Itu saya sudah buktikan lah. Pendidikan adalah nomor satu. Nah, tadi saya kirim sebuah tulisan di chatting itu bahwa bagaimana Quo Vadis pendidikan di Nias Selatan ketika kami datang ke sana. Dan itu mungkin masih relevan, bisa dibaca bahwa pendidikan kita ini memang sudah sangat parah, dan mudah-mudahan dengan keterlibatan guru yang sudah ada di sini, nanti dari pertanyaan yang kami sampaikan bisa dijelaskan lah. Supaya nilai-nilai kita ini sama dulu gitu loh. Kalau nggak nilai kita tidak sama, maka sekolah yang satu dengan sekolah yang lain ya udah berbeda output dan kualitasnya. Terima kasih para guru, kalian hebat. Oke. Ini mungkin saya minta Pak Faris nih. Jadi maksud saya tangkap nih pertanyaan Pak Apose. Soal duit, guru orang tua diundang. Terus bagaimana dengan yang aspek-aspek lain? Apakah orang tua terlibat juga nggak? Bukankah ada problem tadi perkaitan bahwa Pak Ari mengatakan bahwa orang tua juga
menjadi penentu faktor keberhasilan anak. Nah, Pak Faris melihatnya gimana nih? Apakah memang benar hanya soal duit orang tua terlibat? Menurut Pak Faris, konfirmasi Ya, dari, baik. silakan Pak Faris. Ya, jadi sedikit saya sampaikan, memang bukan untuk memperdebatkan ya. Ya, benar. Tadi benar. kondisi yang disampaikan Pak Baba Menewi bahwa gratis itu tidak mempengaruhi pola pikir orang tua terhadap pendidikan, mungkin di India Utara tidak, ya kan? Ya. Tapi setiap lokasi kan berbeda. Ya. Yang saya sampaikan tadi adalah fakta-fakta dan itulah kenyataannya yang memang tidak bisa masih kita, terbekas. masih terbekas itu. Ya, masih Bapak terbekas. Ibu, terkait dengan pertanyaan Pak Las ya. Ya. Ada 2 poin mungkin yang bisa saya jawab. Nanti Ya. yang poin lainnya mungkin dibantu teman-teman yang lain ya. Ya. Yaitu poin pertama, bagaimana melibatkan orang tua dalam komunikasi dengan pihak sekolah. Saya menjawab ini berbasis kenyataan yang sudah saya lakukan ya, karena setiap sekolah berbeda-beda. Bahwa pada prosesnya ada satu paham yang saya setuju tadi mengutip dari Pak Syari, di mana terjadi ini di skala pedesaannya, orang tua menyerahkan segala sesuatunya itu kepada guru dalam tanda kutip, inilah anak saya, biayanya sudah gratis, dia ke sekolah di situ, uruslah anak saya itu biar jadi tamat. Pikir seperti itu. Itulah bahasa singkatnya saya rasa. Sehingga kalau kita adakan undangan, kita undang contohnya pas pertama masuk sekolah, mungkin datang tidak 100%. Mungkin kita undang lagi terkait pembiayaan, datang tidak 100%. Begitu juga pada kegiatan-kegiatan tertentu. Ini kita libatkan orang tua. Cuman biasanya ini kenyataannya dan ini mungkin menjadi rahasia umum. Biasanya orang tua siswa itu datang 100% ketika pembagian PIP. Ya siswa datang 100%, itu bukti. Nanti bisa dicek di sekolah saya, ada daftar hadirnya. Kalau pembagian PIP itu 100% datang. Tapi membahas lelang ini kebanyakan mungkin ke kebun, kalau dia pedagang ke Harimbale dan lain sebagainya. Jadi inilah keadaan yang kami hadapi di sekolah. Tentunya kondisi ini mempersulit sedikit komunikasi dengan sekolah. Sebenarnya keterlibatan guru, keterlibatan orang tua ini sangat penting dalam menyukseskan pendidikan si anak. Karena kami tahu juga di tempat-tempat di kota-kota itu paling banyak mempengaruhi pendidikan itu orang tua juga, pendidikan di rumah. Di sekolah itu berapa jam coba? Ya. Tapi di sekolah lebih banyak. Jadi intinya di situ. Tapi ini tidak generalisasi ya. Sebagian, makanya tadi saya katakan tidak semua, artinya ada juga orang tua datang ketika kita undang menyelesaikan permasalahan ini. Ada yang menarik, kan ada dana BOS. Artinya dana ini, kenapa kita tidak manfaatkan untuk membangun kegiatan-kegiatan di sekolah? Memang benar, tapi kita tahu bahwa dana BOS ini ada item dan petunjuk pelaksanaannya. Saya kasih contoh begini. Tentang gaji guru tadi sudah saya kasih contoh. Contohnya ada di sekolah kita nggak ada guru fisika. Dan tiba-tiba, dan kebetulan juga ada di sekitar sekolah itu yang lulus fisika. Kita masukkan dia di sekolah itu untuk mengajarkan fisika, gajinya tidak bisa kita ambil dari dana BOS. Kenapa? Ada ketentuan bahwa yang wajib digaji itu harus yang ada dari dalam Dapodik dan ada NUPTK-nya. Satu, itu kendala. Sehingga tentunya ini sewajibnya gaji guru itu kita minta sama orang tua, artinya biar dibantu kita di situ, karena tidak bisa kita ada, bukan tidak ada dana, tapi tidak bisa karena kendala aturan yang ada. Kedua, di sisi sarana prasarana, itu dana BOS itu hanya bisa membiayai sarana prasarana sekitar 30% dari total kerusakan. Kalau lebih dari situ tidak boleh dana BOS. Itu harus pembangunan dari dinas terkait. Jadi ada batasannya. Contohnya kan toilet rusak. Kalau kerusakannya lebih 30%, kalau nggak salah itu, saya cek nanti, itu tidak bisa diambil dari dana BOS.
itu wajib dinas terkait kita laporkan. Karena ini terlambat. Sehingga nanti kadang dilihat ini tidak beres, dikira dana bos dikemanaan. Jadi itu ada batas-batas tertentu, ada petunjuk-petunjuk penggunaannya yang memang membatasi kepala sekolah untuk itu. Kedua, terakhir ini, dulu awal-awal diperkenankan sekolah untuk melaksanakan les-les privat untuk anak-anak di luar jam mengajar. Itu awal-awalnya, tapi sekarang nggak bisa lagi. Yang terakhir lagi, ini mengenai peningkatan ini ya, yaitu guru-guru di dalam itu tidak bisa dihonor oleh dana bos, kecuali pihak lain yang memang mengajar mau kita laksanakan kegiatan sekolah. Contohnya, ada pelatihan tarik suara. Kalau ada guru di dalam sekolah itu yang bisa, itu tidak bisa kita honor, kecuali kok dari luar diambil dia. Nah, itulah juga menjadi kendala sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini. Artinya akan begini, dana bos ini tidak 100% kewenangan kepala sekolah untuk melaksanakannya. Ada ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian di 2 tahun terakhir, 2020 dan 2021, semua dana kegiatan ini terserap oleh dana COVID. Karena di sekolah juga kita menyediakan hand sanitizer di sana, alat cuci tangan dan sebagainya, dan tidak bisa juga melaksanakan kegiatan. Itu dibatasi kita untuk beberapa tahun dan bulan terakhir ini. Dan contohnya di sekolah saya, itu kan ada untuk gaji guru hampir lebih 100 juta. Nah, sebenarnya ini kan bisa kita manfaatkan nih kalau ada guru untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan lain. Tapi inilah yang saya sampaikan tadi, sekolah gratis itu bisa terwujud ketika sarana prasarana ada, gurunya lengkap, dan dana bos yang ada itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan peningkatan pendidikan. Dan tidak berarti dana bos selama ini yang ada selama ini tidak dimanfaatkan, ya kan? Tidak dimanfaatkan, sudah dimanfaatkan, tapi mungkin tidak terlalu menyentuh untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh sekolah. Jadi demikian saja saya sampaikan, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Tobias tadi ada mau angkat tangan. Pertanyaan Pak atau gimana Pak? Ya, konfirmasi aja. Konfirmasi coba ke siapa Pak? Ke semua rekan-rekan guru ya. Ya. Baik, selamat sore untuk semuanya Bapak-bapak. Terus terang ini adalah bincang sore yang paling berharga. Kenapa? Seperti yang Bang Apollo Newslase katakan, ya barulah kali ini kita bisa berbicara dengan guru-guru. Salut dengan perjuangan para guru-guru yang ikut mencerdaskan anak-anak NIAS. Konfirmasi aja contoh dari Pak Faris Gule tadi yang mengatakan ketika diminta, apakah memang pernah nggak Bapak lakukan meminta untuk mendukung operasional sekolah ini supaya ada kontribusi orang tua dalam bentuk uang, namun dilarang oleh pemerintah daerah. Contoh kenapa ya saya katakan seperti itu, sama halnya kejadian di Nia Selatan, akibat program pemerintah pendidikan gratis, maka kalau ketahuan sekolah memungut bayaran itu, ya terus terang kepala daerah langsung memanggil, bahkan tidak segan-segan untuk menonjolkan. Jadi konfirmasi aja, karena saya mengerti mungkin rekan-rekan guru yang PNS terus terang tanda kutip tunjangan hidupnya sudah cukup. Bagaimana dengan yang guru honorer? Jadi saya melihat di sini aja kalau guru honorer itu cuma 1 juta. Lalu bagaimana kita mengharapkan dia fokus dengan mengajar, tentu tidak bisa. Karena bagaimanapun mana cukuplah 1 juta sebulan untuknya. Dan yang kedua, bisa jadi saya melihat kenapa dulu itu kita tidak pernah menuntut fasilitas dan lain-lain. Tapi itu bisa jadi saya melihat karena guru zaman dulu itu begitu tegas dengan siswa. Saya masih ingat betul itu. Guru matematika saya, Pak Hia, pernah dihajar terus saya. Tetapi justru karena itulah yang dulunya saya benci dengan matematika, akhirnya saya mengerti. Bahkan sampai sekarang saya menyukai dunia perhitungan itu. Saya sangat menyukai. Itulah salah satu alasan saya akhirnya mencoba mengadu nasib untuk ngambil program studi di bidang teknologi.
Karena saya melihat ada relevansinya di situ. Nah, bisa apakah itu yang saya katakan, mungkin itu. Kenapa saya katakan demikian? Saya ketemu dengan mantan guru saya ini waktu SMP. Dia yang mendidik saya di bidang matematika. Dia saat ini sudah pensiun. Ternyata dia itu sudah diminta untuk mengajar di salah satu sekolah. Ketika dia diskusi sama saya, dia tolak itu. Padahal dia rindu mau mengajar. Yua kegu, yua atau udah dana Tobias. Dan ya uhete meneira maifu. Penonala lapor roba polisi. Mana daripada dapat masalah lebih baik saya duduk diam di sekolah, di rumah. Jadi kira-kira seperti itu yang konfirmasi untuk Pak Faris dan mungkin guru-guru yang langsung Pak Faris. Langsung to the point. Ya bisa, situasinya si Menedal. Ya, to the point langsung. Ya. Iya, jadi saya sudah pernah coba, Pak. Sudah pernah saya coba. Bahkan saya undang komite, dibuat rapat komite waktu itu, saya sampaikan semua. Ini dana bos kita. Inilah yang dibantu dana bos. Di sini kita sasarankan. Ada guru-guru ini mau kita pakai, mau kita jadikan pengajar karena jurusannya diambil oleh guru agama. Tentu kita butuh guru-guru ini, tapi dananya tidak bisa dari dana bos. Dibantulah ini Bapak Ibu. Waktu itu Bapak Ibu orang tua bilang sekolah sudah gratis. Kenapa Bapak minta-minta? Kami tidak setuju. Itu di rapat umum. Rapat umum. Jadi hadir orang tua, mereka sampaikan begitu. Nah saya waktu itu minta 25.000 per bulan. Mereka tidak setuju. Mereka tidak mau mengisi kekosongan. Saya paparkan semua. Ada dana bos. Aku sampaikan. Ini dana bos semua. Ini sasarannya. Ini tidak bisa dari dana bos. Khusus guru ini. Karena nggak ada NPTK. Belum masuk Dapodik. Sayang materi ini. Materi fisika, kimia diambil guru yang lain kan nggak cocok. Tapi itu mereka sampaikan. Kami udah dijanji. Itu adalah sekarang gratis. Diundang apa? Juga di keputusan juga dari sana. Memang gratis sekolah katanya. Jadi itulah yang menjadi apa, saya juga tidak mau terlalu berdebat, nanti dikira untuk saja uang itu kan. Maka kemarin itu terlalu berdebat lama, ya udah saya sampaikan, udah kita kondisikan. Itu dia. Jadi poin terakhir saya Pak, ini saya mau sampaikan bahwa ketika kita mau menjadikan pendidikan ini bermutu, maka kita butuh konsistensi dari pemerintah. Itu yang penting. Terima kasih. Ya, memang ini kita melihat memang ada peran pemerintah untuk mulai menghapus pelan-pelan sesuatu yang dia tanamkan dulu, yang sekarang masyarakat jadinya tidak bergerak untuk mendukung sekolah. Ya, oleh karena tadi itu ya. Oke, makasih Pak Faris. Pak Marinus mau bertanya ke siapa atau ke siapa saja? Benar Pak ya. Oke. Suara saya kedengaran Pak ya? Ya Pak Ma. Ya, terima kasih banyak Pak. Kita sampai 19.30 saja ya Pak ya. Oke. Berarti singkat Pak ya? Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Elisati dan juga para guru yang sudah sharing banyak hal tadi. Saya kira itu sangat luar biasa. Dan memang apa yang saya temukan di Nias waktu saya pulang itu hampir sama, tidak ada yang beda begitu ya. Soal linearitas ya, keterbatasan tenaga SDM, juga dengan fasilitas, motivasi guru yang sangat rendah, kesejahteraan mereka itu sangat kompleks sekali. Maka kalau saya melihat, kalau kita misalnya mencocokkan di standar nasional pendidikan itu, mungkin tingkat tercapaian itu mungkin hanya sepertiganya, kalau saya lihat. Maka kecuali kalau misalnya memang para asesor ketika melakukan penilaian terhadap setiap sekolah, bisa saja nilainya bisa dibuat-buat. Makanya nanti tidak ada perbaikan untuk halo? Bisa Pak, yuk. Terputus? Ya. Ya, makanya kalau saya melihat memang bisa saja tidak ada yang namanya ini Pak, penilaian yang benar-benar murni begitu, sehingga tidak ada perbaikan yang benar-benar menuju pada peningkatan mutu. Nah, sama juga tadi misalnya soal keterbatasan tenaga SDM ya, itu memang fakta ya. Makanya jadinya semua orang menjadi guru, ya menjadi guru. Kenapa? Karena di sana kan
lowongan kerja yang lain selain guru itu tidak ada, karena setiap kampung, setiap desa itu ada sekolah, sehingga karena tidak ada lowongan yang lain untuk mencari pekerjaan, maka mereka menjadi guru. Nah, masalahnya di sini adalah tidak linear dengan pekerjaan mereka, tidak linear, tidak profesional, dan walaupun sebenarnya tidak profesional misalnya, atau misalnya tidak linear dengan ijazah mereka, maka itu bisa diatasi kalau misalnya itu kepala sekolah, ya, leader menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, masalahnya di sini justru sesuai dengan sharing Pak Faris tadi, justru perekrutan kepala sekolah itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, melalui pengkaderan, melalui pelatihan, melalui persiapan mereka begitu. Nah, ini masalah yang sangat luar biasa saya lihat, karena bukan hanya tugas guru untuk meningkatkan mutu pendidikan, tapi kepala sekolah memiliki tugas yang sangat luar, porsinya itu hampir setengah-setengah begitu ya. Bagaimana dia mengelola guru? Yang tadinya guru itu tidak punya motivasi, kepala sekolah itu sebagai seorang leader, dia mampu memotivasi. Dan secara perlahan-lahan motivasi itu bisa ditumbuhkan begitu. Lalu yang menjadi pertanyaan saya ini berkaitan dengan ini Pak, pelatihan guru ya. Apakah pelatihan guru di sekolah itu terjadi atau tidak begitu? Jangan-jangan dalam setahun tidak pernah terjadi gitu. Kalau misalnya terjadi, bentuk pelatihannya seperti apa? Oke. Kalau kita melihat misalnya di sekolah-sekolah inspirasi yang memang mutunya luar biasa, misalnya di daerah perkotaan, pembinaan guru itu justru terjadi hampir setiap hari ketika selesai pembelajaran. Kepala sekolah itu memanggil mereka, ya, melakukan pendekatan, ngobrol, dan juga melakukan pelatihan-pelatihan memang yang relevan dengan bidang studi yang mereka ajar di sekolah. Nah, itu beberapa yang bisa saya tanyakan Pak kepada Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih Pak Elisati. Oke, ini saya ambil sebagai sebuah pertanyaan bagi semua ini, dan mungkin bisa jadi memberikan kita sebuah masukan yang mungkin saja next time mungkin itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, saya ingin tanya dulu mulai dari Pak Kasia. Apakah adakah pembinaan rutin bagi guru-guru ya untuk meningkatkan dirinya, entah apa pula dalam bidangnya atau dalam komotivasinya atau di dalam cara-cara pendekatan pada guru, pada siswa. Adakah itu di level SD, Pak Kasia? Unmute Pak. Di-unmute dulu, Pak. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Kalau pelatihan itu sebetulnya sangat baik. Saya bicarakan sedikit. Kalau pelatihan itu sebaiknya menurut saya, to the point saja pada sasarannya. Oke. Nah, selama ini kalau pelatihan baik dari dinas maupun dari apa, banyak sekali undang-undang yang dipaparkan. Padahal 1 minggu itu hanya 1 hari isinya. Apa yang mau kita kutip? Jadi tidak kena sasaran gitu loh Pak ya. Akhirnya undang-undang terus yang dibahas. Bukan bagaimana cara mengerjakan itu. Sebanyak pelatihan. Tapi kalau di sekolah kita bukan setiap hari. Artinya mungkin akhir pekan itu kepala sekolah memanggil guru secara pribadi atau kelompok. Kita nggak jamin kalau tiap hari. Tapi akhir pekan paling tidak 1 bulan. Pasti ada ruang diskusi bagaimana yang sudah dialami oleh guru, atau guru menyampaikan kelemahan-kelemahan atau masalah-masalah yang dihadapi dari kelasnya atau peserta didik. Begitu menurut saya, Pak. Terus tadi pelatihan itu Pak sangat baik untuk kita lakukan. Tapi satu masalah buat menurut saya yang selama ini yang perlu digagas dan yang perlu dihapus sebetulnya. Jangan kita menceritakan bagaimana undang-undang terjadinya ini langsung pada bagaimana memetakan. Itu saja menurut saya. Terima kasih, Pak. Oke, ya, benar sih ya. Kalau banyak undang-undang, padahal nggak bisa dipraktekkan tuh undang-undang. Oke, Pak Fauzi, gimana kira-kira? Apakah ada rutin pembinaan-pembinaan dari entah itu dari dinas, entah itu dari komunitas guru,
entah itu dari rutin ya, artinya supaya guru ini, dan tidak mesti matpel ya, bisa jadi misalnya berkaitan dengan motivasi, kemudian bisa pedagogi, pendekatan pembelajaran, style learning gitu misalnya. Dari Pak Fauzi, sepengetahuan Pak Fauzi gimana? Ya baik Pak Ulu, terima kasih. Apresiasi sebesar-besarnya untuk Pak Kasia tadi yang luar biasa. Guru lama dan senior ini tentu di antara kita semua. Hormat Pak Kasia. Ya memang bahwa mengenai peningkatan kualitas GTK ya Pak, itu di sekolah, sebenarnya itu sudah hal yang wajib dalam setiap setahun itu minimal 1 kali. Itu minimal 1 kali itu, dan itu kan dimuat di dalam RKS, rencana kegiatan anggaran sekolah. Nah, benar apa yang disampaikan Pak Kasia tadi, pelatihan itu banyak. Hanya saja panjang kali lebar nanti intinya secuil, itu tadi yang disampaikan Pak Kasia. Jadi makanya itu yang saya katakan tadi, sebenarnya yang bisa menjawab mengenai kebutuhan guru di lapangan ini adalah hasil evaluasi sekolah bersama pengawas, kemudian dinas pendidikan, itu untuk cakupan kabupaten harusnya. Tetapi ya kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kenyataannya kita buktikan bahwa ya begitu adanya. Kita nggak tahu berapa kali pengawas itu datang di sekolah dalam 1 semester, kemudian berapa kali monitoring bapak-bapak kita yang terhormat itu dari dinas, gitu kan. Kita nggak bisa menyalahkan, tapi mungkin situasional tertentu yang membuat keadaan demikian. Namun sebagai guru, ya, kita di lapangan tetap mengkondisikan segala keadaan, karena tugas dan amanah yang kita kerjakan itu kan pribadi yang mempertanggungjawabkan di hadapan manusia dan terlebih di akhirat. Jadi artinya apa yang disampaikan Pak Waru tadi ya, memohon konfirmasi. Jadi itu masalah pelatihan itu sudah jelas Pak, itu ada di RKS kita. Namun bagaimana kualitas pelaksanaan daripada pelatihan itu ya tergantung kondisi dan keadaan yang ada. Oke. Kemudian ya bertanya tadi pada di Yurman dia kalau nggak salah ya, masalah indikator guru sertifikasi dan non sertifikasi. Indikatornya memang jelas ada. Minimal sudah mengabdi sekian tahun, kemudian mengikuti seleksi. Namun yang kita sayangkan, hasil seleksi yang terakhir ini kemarin, itu 1 tahun lebih loh, baru keluar hasilnya. Jadi ada apa dengan hasilnya? Kenapa nggak keluar aja nilai pas ujian? Jadi kan guru-guru mengetahui itu ada keadilan. Jadi kan kita patut mencurigakan sesuatu hal yang sekarang katanya teknologi canggih, bahkan ujian seleksi akademik kan secara online. Kenapa hasilnya online 1 tahun kemudian, kan begitu. Jadi ini saya pikir masalah kewenangan Kementerian Pendidikan ya, dalam hal ini pusat. Menurut saya sertifikasi itu tidak menjamin, ya, tidak menjamin. Harusnya sertifikasi itu bisa makan untuk tujuan semua guru, karena pengabdian di lapangan tuh sama, tidak ada yang beda. Guru yang sertifikasi dan tidak sertifikasi kalau kita lihat di sekolah-sekolah, tidak ada yang beda, sama-sama profesional dan bidangnya. Lalu ketika ada pengakuan sertifikat pendidik itu, apa kelebihannya? Memang sih kita akui kelebihannya adalah dari sisi pendapatan. Tapi kelebihan dari kualitas pengajaran, ya kita patut pertanyakan. Jadi ini sebenarnya pernah saya dengan lantang dulu saya sampaikan kepada, karena ada Dirjen GTK dari Jakarta waktu ada pelatihan di Medan mengenai kurikulum 13. Dan ujung-ujungnya tidak ada jawaban. Intinya kita ya ngikutin regulasi yang ada saja. Ngikutin regulasi yang ada, ujung-ujungnya kan masyarakat kita juga yang menerima dampak dari semuanya. Jadi saya pikir memang sistem yang perlu diubah. Mudah-mudahan Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan bisa mewujudkan. Pernah dulu saya dengar masalah sertifikasi ini
akan dihapuskan, dan bagusan itu adalah dikasih sebagai tunjangan bagi guru secara merata. Kecuali kalau misalnya ada tuntutan tertentu yang final buat guru-guru yang sertifikasi bahwasanya kinerjanya lebih dari guru-guru yang belum sertifikasi atau guru-guru yang honorer, ya nggak apa-apa. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak demikian. Begitu, Pak. Oke. Nah, Oke, Pak Fauzi. Terima kasih, saya udah ditangkap nih. Jadi semoga Pak Marinus menangkapnya. Pak Syari nih. Pak Syari masih ada bersama kita? Di level SMA tentunya, tapi harapannya bisa memotret bukan hanya Gunung Sitoli. Level SMA, tapi sekepulauan kalau boleh. Apakah ada rutin ya pembinaan-pembinaan? Apakah itu terkait bidangnya? Apakah itu berkaitan dengan pedagogi, berkaitan dengan cara pendekatan ke siswa, atau apapun lah yang mensupport guru? Menurut Pak Kasih, menurut pengamatan Pak Syari gimana? Di unmute, Pak. Masih belum terdengar, Pak. Masih unmute. Masih mute. Ya. Oke. Pembinaan dalam hal apa ini, Pak ya? Jadi kalau tadi Pak Marinus mengatakan kalau di kota itu kebetulan Pak Marinus itu terlibat di yayasan. Jadi ya mereka itu ya kadang-kadang diundang dosen gitu melatih gitu. Ya, saya pernah juga ke yayasannya Pak Marinus tuh. Jadi ada rutin gitu. Jadi ada improvement yang terus-menerus. Bukan hanya pada bidang ya bidang dia gitu, tapi juga dalam hal-hal misalnya pendekatan interpersonal kepada orang tua, kepada siswa. Apakah ada nggak seperti itu di Kepulauan Nias menurut sepengamatan Pak Syari? Khusus pengamatan saya, Pak ya, di Pulau Nias kegiatan seperti itu saya melihat belum ada, Pak. Belum ada saya melihat itu. Di situ. Itu sangat baik kalau dilaksanakan itu di Pulau Nias, Pak. Saya tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa bagaimana guru-guru ini memotivasi guru-guru ini menjadi inspirasi peserta didik, semangat kerjanya semakin bagus lah, seperti itu. Yang dikatakan dari SMP Lotu tadi ya, mengatakan bahwa tidak ada bedanya guru yang sudah sertifikasi dengan guru yang belum. Nah ini masalah motivasi tadi sebenarnya, artinya masalah keterbebanan. Harusnya kita harapkan guru yang sudah sertifikasi itu sebenarnya harus lebih bagus kinerja daripada yang belum. Nah buktinya kan motivasi harusnya kan mereka dapat tunjangan sertifikasi seperti itu. Nah tadi dikatakan bahwa tidak ada bedanya. Nah berarti itu kelemahannya di mana? Nah, apa yang harus kita perbaiki di situ? Menurut saya yang harus kita perbaiki adalah bagaimana memotivasi guru ini supaya mereka terbeban, bagaimana mereka melaksanakan tugas di lapangan. Ya, artinya benar-benar fokus lah, kira-kira seperti itu. Ya, karena jarang kita melihat bahwa guru itu benar-benar 100% hatinya untuk mendidik anak. Saya di Nias ini belum saya melihat seperti itu. Nah, jadi walaupun belum sampai 100% sebenarnya, tapi minimal ya 60%, 75%. Ya. Jadi kegiatan yang seperti yang Bapak usulkan tadi, saya pikir itu bagus. Ya, bagaimana memotivasi orang tua, ya untuk bisa terlibat di dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi perlu saya konfirmasi satu hal tadi terkait dengan apa tadi ya, partisipasi orang tua dalam mendukung kegiatan sekolah ya. Tadi oleh Pak Fahri tadi ya, dari apa tadi ya, Nias Barat tadi ya. Nah, yang saya lakukan di sekolah saya sebenarnya orang tua terlibat juga dalam memberikan sumbangan pendidikan, namanya SPP. Ya, mungkin kalau di Lotu tadi barangkali mengatakan bahwa tidak boleh dipungut. Ya, saya pikir ada khusus untuk pendidikan pendidikan menengah, ya SMA SMK sebenarnya
kita punya legalitas, dan ini sudah dijelaskan oleh Dinas Provinsi ini, oleh Pak Saud Aritonang kemarin, bahwa di Indonesia ini masih yang sudah seluruh Indonesia berlaku itu masih pendidikan 9 tahun. Sedangkan hanya di DKI berlaku yang pendidikan 12 tahun. Nah, jadi oleh karena itu sebenarnya untuk SMA SMK itu ada legalitasnya untuk meminta partisipasi peserta didik, orang tua peserta didik untuk membantu sekolah dalam hal menangani masalah-masalah seperti yang dialami di di Nias Barat tadi ya. Ya. Seperti di sekolah saya mengundang orang tua, menyampaikan dasar hukumnya bahwa harus ada partisipasi orang tua, dan saya juga harus melakukan syarat-syarat seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Ya, seperti misalnya harus ada subsidi silang. Kalau di sekolah saya itu khusus anak-anak yang tipe piatu itu gratis. Tapi khusus misalnya anak pegawai negeri mungkin lebih sedikit ya, lebih besar sedikit partisipasi mereka dalam memberikan ya semacam SPP di sekolah. Nah itu barangkali, jadi menurut saya begini, hal-hal yang mungkin tidak bisa kita ubah, nggak usah kita bahas menurut saya ya. Ya. Tapi hal-hal yang perlu, yang bisa kita ubah, misalnya seperti memotivasi guru. Kalau memperbaiki sarana prasarana itu peran pemerintah, saya pikir nggak bisa kita ubah itu. Ya. Tapi seperti memotivasi peserta didik, orang tua, meningkat partisipasi orang tua dalam pendidikan, saya pikir masih bisa kita kendalikan. Itu saya barangkali saya kembalikan. Oke, makasih Pak Syahri. Jadi setuju, dan memang karena ini pertemuan pertama kita, dan saya pikir memang kita ingin menampung banyak apa-apa curcol gitu ya istilahnya, curhat gitu. Gitu Pak Faris. Nah, mau ke Pak Faris nih, terakhir ini udah 19.30. Saya mohon maaf kalau kawan-kawan banyak pertanyaan gitu ya. Karena ini kan inginnya menarik satu semacam ya tadi saya sebut curhat lah ya. Tapi tentu ada banyak hal yang sebenarnya nggak mampu juga kita ubah. Setuju. Jadi karena itu nanti kita sisir ya, kita sisir apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita. Satu hal memang yang kerinduan kami para diaspora yang juga concern dengan pendidikan kepulauan Nias itu adalah berpikir kira-kira apa yang kami bisa lakukan. Sebenarnya begitu. Makanya pertemuan kita sore ini sebenarnya adalah dalam rangka mendapat masukan itu. Tentu tidak banyak, dan ya artinya kami bukan pihak-pihak orang yang banyak kekayaan gitu dan banyak ilmu gitu. Tetapi ya saya berpikir kalau kita tidak tahu ya tentu sasarannya nggak pas ya. Oleh karena itu, dan lagi pula tentu guru-guru di lapangan lah yang paling tahu sebenarnya problemnya. Dan guru-guru di lapangan lah yang paling bisa mengubahnya. Itu kepercayaan kami, itu keyakinan kami gitu ya. Nggak mungkin kami datang berombongan pindah kerja seluruhnya ke Nias. Pak San, saya, Pak Wau, Pak Nazara pindah dari Padang, pulang semua ke Nias. Setuju Pak, setuju. Nggak mungkin itu. Nah, oke Pak Faris. Ini ke terakhir nih, pertanyaannya tadi konfirmasi. Apakah di sana pelatihan pembinaan itu bagaimana? Kedua, ini ada sedikit indikasi justru. Mungkin perlu, tapi dengar-dengarnya nih. Katanya kalau justru di pelatihan itu juga butuh sedikit motivasi lain, yaitu kalau tidak ada insentif juga nggak jalan gitu. Nah, gimana Pak Faris? Jadi tujuannya ikut sertifikasi, ikut pelatihan sebenarnya bukan untuk memajukan dirinya, tapi ya ada dananya nggak? Tidak. Benar nggak ini Bapak? Ya, mencari uangnya dia. Ya, jadi begini Pak, begini untuk Bapak semua, Bapak Ibu semua. Jadi tentunya juga dibutuhkan seorang kepala sekolah yang punya hati untuk sekolah. Itu yang penting. Kepala sekolah harus punya hati untuk memajukan sekolahnya. Okay. Contohnya, saya kan sebelumnya dari swasta saya dulunya. Dan di sana setiap sekali setahun saya buat pelatihan guru. Tiba-tiba pindah saya menjadi kepala SMK. Saya tanya sama gurunya, ini kita mau merencanakan dana bos, kita buatlah pelatihan kita.
Kata gurunya pelatihan apa Pak? Kutanya emangnya selama ini nggak ada pelatihan? Katanya 7 tahun nggak ada pelatihan. Jadi sejak saya masuk Pak, saya sudah laksanakan setiap tahun Terputus. Dan di sana kita kasih makan karena dana terbatas masih di dalam. Ya, halo? Ya, silakan Pak. Halo? Masih Ya, jadi sudah. mungkin karena dana terbatas masih di narasumber dari di Kepulauan Nias. Mungkin ke depan udah konek dengan bapak-bapak di sini, nanti sekali bisa menjadi narasumber di sekolah saya. Jadi ini penting bahwa niat yang tulus dari seorang kepala sekolah untuk mulai dari merancang apa yang dibuat di sekolah itu penting. Kadang-kala ini juga banyak rekan-rekan kepala sekolah yang memang hanya sekedar menyusun anggaran, bagaimana mendapatkan uang dari sana dan sebagainya. Tapi ini kan sebagian saja. Tapi tentunya kita berharap bahwa kepala sekolah yang ada di Nias ini memiliki komitmen yang sama untuk benar-benar punya hati untuk memajukan pendidikan. Dan tentunya bagaimana mendapatkan kepala sekolah yang berprestasi ini tentunya juga dari seleksi guru-guru berprestasi. Jadi sehingga ada reward kepada guru-guru berprestasi untuk dijadikan kepala sekolah. Jadi kira-kira itulah yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Jadi bisa dikatakan dari pertanyaan Pak Marinus tadi, Pak Marinus mungkin masih tergabung, memang masih kurangnya latihan atau pembinaan rutin ya. Sekali lagi kita jangan melihatnya pelatihan pada bidang ya. Saya pikir itu ada tanggung jawab dinas, ada tanggung jawab PGTK ya. Apa istilahnya itu? Kalau di Bandung itu di daerah sekitar Sulanjana itu loh Pak San. PPGTK, LPTK ya. Nah, itu kan ke bidang ya gitu ya. LPTK sama LPMP kalau salah. LPMP. Ya, jadi maksud saya pikir memang itu juga hal-hal yang memang mudah bisa kita lakukan sih. Nah, meskipun ada motif-motif tertentu, tapi kata Pak Faris tidak seluruh pihak seperti itu. Tergantung kepala sekolahnya. Tapi sebenarnya juga dana BOS bisa aja mengakomodasinya kan. Bisa jadi. Ini kayak pasan nanti sebentar lagi 16 Juli nanti ke Nias nih, ke Pemda, Yayasan Pemda. Ini akan memberi pelatihan apa Pak San? Hai pesan, memberi pelatihan apa Pak? Oh iya, saya diminta untuk Waduh, susah Pak, audio Bapak. Wawasan tentang implementasi dan project based learning. Oh, project based learning. Oke. On-site ya, langsung di depan guru-guru. Nah, jadi saya pikir kita udah tahu siapa yang bisa sharing dengan itu gitu ya. Nah, Bapak-bapak, sekali lagi saya mohon maaf ini waktu kalau bisa malah bisa sampai jam 12 malam gitu ya. Tapi ya tidak mungkin lah ya. Ini pemanasan aja dulu. Tapi intinya adalah sebagian dari apa yang Pak Kasita, Pak Fauzi Duhu, Pak Faris, Pak Siari tadi sudah banyak hal ya memberi satu gambaran tentang kondisi kependidikan kita di Kepulauan Nias. Banyak hal, mulai dari sistem tadi kata Pak Fauzi, berkaitan dengan pemerintah, berkaitan dengan guru, masyarakat, siswa itu sendiri. Ya tentu saya berpikir ya kita kolek aja dulu gitu ya, kita kolek gitu ya, kita simpan dalam hati. Dan saya pikir mungkin kita sisir hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Tentu kita mengundang bapak-bapak di sini terus terang memang ingin lebih memahami gitu ya. Dan karena kita di luar Nias ya sebagai perantau, tentu perlu bergandeng tangan gitu. Artinya dari satu sisi kami ingin juga mendapat dukungan dari guru-guru. Jangan-jangan apa yang kami lakukan memang nggak benar gitu, atau jangan-jangan nggak butuh. Nah itu yang perlu konfirmasi gitu ya. Jadi
ada yang bisa ngasih beasiswa, boleh. Seperti tadi Pak Fauzi ya. Saya pikir itu semuanya harus menjadi satu gerakan bersama, ya, saling menimpali gitu. Mungkin Pak San bisa membagi ilmunya, pengalamannya, boleh. Pak Marinus dia S3 di manajemen pendidikan, boleh. Mungkin nanti suatu saat membagikannya. Jadi Bapak-bapak, sekali lagi kita duduk di sini dalam rangka untuk boleh sama-sama melihat pendidikan kita di Kepulauan Nias. Dan kami sebagai para perantau gitu ya, yang concern ingin agar adalah sedikit-sedikit yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin bisa kita selesaikan semua. Ya tadi Pak Syahri bilang pemerintah, ya iyalah, bangun gedung, bangun transportasi, jalan gitu ya. Memang kalau kita salah satu dari sini bisa jadi bupati gitu ya, masing-masing di Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, ya itu bagus juga ya. Tapi katanya guru sulit jadi bupati kayaknya. Nggak tahu Pak Fauzi. Jadi itu mungkin beres kalau kita semua jadi bupati. Pak Kasia jadi bupati Nias Selatan. Amin. Mungkin beres. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin masih sempat hadir gitu ya, terima kasih untuk kesediaannya, terutama senior kami Pak Kasia di SD ini ya, yang masih semangat luar biasa. Salut Pak. Luar biasa. Kapan pensiunnya Pak? Masih lama? 27 Pak. 27 nanti. Oh, 27 itu maksudnya sebentar lagi. Juli. Woi, sebentar lagi. Wow. Tahun 2027, Pak. Oh, 2027. Oke. Masih 5 tahun lagi. Oke. Ya. Ya, itu sudah dekat itu. Sudah dekat itu. Dibanding kita lah. Kecuali Pak Wae kali. Makanya segera jadi profesor Pak Wae, biar jadi 70 pensiunnya. Oke. Sekali lagi Bapak-bapak dan juga rekan-rekan yang concern dan join di sore ini, termasuk Mas Poli dari London yang sedang pulang ke kampung orang katanya. Terima kasih ya. Mungkin tidak sempat bertanya, maafkan. Tapi kita saya belajar mendengar. Oke, kita lanjutkan diskusi ini. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya kelak, tetapi kita terus berpikirlah. Jadi sekali lagi, Pak Syahri, Pak Kasia, Pak Faris, Pak Fauzi, sekali lagi saya mewakili teman-teman ini berterima kasih untuk kesediaannya mau berlelah-lelah ya untuk berbagi kepada kami. Kami patut berterima kasih karena setidak-tidaknya mempertajam hati kami. Ya, mempertajam, membuat hati kami semakin semoga semakin tergerak terus-menerus ya untuk mengubah sesuatu walaupun sedikit bagi pendidikan kita di Kepulauan Nias. Ya, jadi intinya gitu ya. Jadi syukur-syukur di depan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Dan saya tidak bisa memaparkannya sih sebenarnya. Ya. Walaupun ada sedikit tadi soal pelatihan itu tampak mudah bisa dilakukan. Oke, mungkin itu dari saya, Bapak-bapak. Saya pikir kita cukupkan, udah lewat 12 menit dari janji saya. Sekali lagi, terima kasih Pak Kasia. Ada yang mau dibilang Pak? Mau dibilang kenapa? Oke. Cukup. Pak Fauzi, terima kasih Pak Fauzi, Pak Faris. Ya, kapan-kapan kita kontak lagi Pak. Pak San, ada pesan Pak San? Pak Tausige? Cukup Pak. Cukup. Pak Tobias, Pak Marinus, Pak Wae. Cukup Pak. Saugele Pak. Yahomu sampai ketemu. Thank you banget. Pak Fauzi. Yahomu. Yahomu Fefu. Pak Diurman. Saugele Pak Dermawan. Pak Syahri. Saugele.